Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Bintang tamu kita di antara dua orang. Di antara dua orang yang Cuma dua dari orang. season Season lalu satu. balik lagi Iya, ke sini. luar biasa kan. Kok bisa balik lagi? Itu dia tuh. Karena Itu dia. nggak kapok. Kita cuma undang 2 orang. Oh my god, Yang yang dari lain season- kenapa nggak balik lagi? Kapok. Menyesal antara menyesal sama kapok sih kayaknya sih. Astaga. Ini baru mulai semenit Tang, mau kapok gak? Enggak. Jadi yang balik sini gue sama siapa? Sama Ferry Ferry. Irwandi. Oh sama Bang Ferry. Iya, dua-duanya bermasalah Yang sih. bermasalah lah pokoknya yang mau balik. Maksudnya gimana Iya, maksudnya? yang Fair tuh bermasalah. Yang Ferry, Fair tuh Ferry bermasalah. Amsari, Feren itu bermasalah. Sekarang bermasalah tapi cuma di episode 1 kok. Iya. Baik, Feren tuh baik orang. Baik. Tahu nggak siapa yang ngusulin lu diundang lagi? Siapa? Feren. Eh, Dia bilang escape tahun lalu itu yang paling banyak di klip itu adalah bintang. Kenapa gue? Gak tahu lu ada masalah apa? Gak masalahnya. Astagfirullah. Tadi nih gue ada urusan sama agama, nggak ada bedanya gue. Ini kenapa ini? Ya, tapi banyak yang komen request bintang Emon datang. Even kita baru umroh. Kalau di komen-komen apa emang dia bilang? bintang Emon dong undang lagi gitu. Even ingat alasannya? ya waktu kita escape di Medan, Iya. ada satu orang yang kita panggil maju ke depan. Yes. Terus dia bisa ngomong gini, aku kira ada bintang Emon. Iya, dia ngarepnya dia begitu. ngarep, bukan Oh, kira. dia ngarep ya? Saya berharap ada bintang Emon walaupun di poster nggak ada. Dia bilang gitu, makanya saya datang ke acara ini. Maksudnya kan udah ada infonya di poster. Iya, makanya. Iya, dia tetap Itu orang punya husnuzon yang tinggi ya. Luar biasa sih. Tapi lu kenapa ganti potongan rambut Tang? Ini gue mau dalam rangka New Year New Me. Oke. Oh lu botaknya awal tahun. Whole tahun. Yes, itu berbarengan dengan gue setiap hari push up 50. mantap. Yang Usai itu berhenti taman. di tanggal 2. Jadi yang bisa botaknya aja. Ya enggak apa-apa, namanya orang usaha. Tapi sampai sekarang masih 50. Enggak, tanggal Enggak, 2. berhenti di tanggal 2. berhenti di tanggal 2. Gue nyobain ternyata capek ya. Oh konsisten. gitu. Mempersiapkan jadi ayah lu ya? Iya. Waktu saya tahu. Karena gendoknya itu berat. Iya. Dan Susah lu ngobrol sama yang dan- belum punya anak mah. memang nikah aja belum. Nasihatin Tang, nasihatin Tang. Coba nasihatin. Dan gua tahu kenapa dia potong rambut. Kenapa? Biasanya bapak-bapak tuh sudah berkeluarga potong rambutnya pendek. Karena Mandi wajibnya gampang. jangan dibacain gitu Ustaz. Udah kita ngobrol-ngobrol aja Ustaz, ya kan kalau begitu nanggepinnya gimana kita Lah, kan kita kan gak mau sombong ya Tang ya. Ada kan masa kita setiap keluar kan basah rambutnya kan repot. kayak sombong kan. kalau yang gondrong kan tiap ngeringin Terakhir mandi wajib kapan? Apa? Terakhir mandi wajib kapan? Tiap hari wajib mandi. wajib mandi. Gue jadi lupa ya, tahun lalu tuh kita obrolin apa ya sama bintang. Politik sama dia. Politik, ya. Gue ikut satu. Karena tahun lalu tuh emang bulan Ramadan ini gencar politik. Tahun ini Iya. tuh Lebih parah. Sebenarnya lebih parah, tapi nggak rasanya tuh nggak ke attention kayak tahun lalu ya. Gue punya tesis. Nah, Iya, gimana? Ngeri nih biasa Kayaknya tesis karena lu. apa udah terlalu banyak jadi baal rasanya. Oh, sama orang juga udah capek kali ya. jenuh. Setidaknya di gue sih ngerasain gitu ya. Pewajaran ya. Gue jadi Jadi kayak udah. gue tahu ini udah. salah cuma kapasitas otak gue kayaknya emang Udah males ya. iya maksudnya gini kayaknya kapasitas otak kita emang nggak didesain buat dapat informasi sebanyak ini deh Iya. secapek Di ini flooding sih. ya? Iya Apa yang Manu Ustadz bilang? Apa Iya. jangan-jangan mereka sengaja Iya. mempublikasi semua kejahatan biar ya kita jenuh aja, Iya, lewat aja. tes water. Iya, anjir. Iya, memang. Kalau tahun lalu dan kan congrats disembunyi-sembunyiin. berhasil ya Iya. Tapi sebenarnya ya tadi sih masih banyak yang memang berkomen sih. Cuman memang capek kayak Palestina persis. Iya. Jadi kan awal-awalnya kan orang-orang perhatian, lama-lama capek. Iya isunya yang besar karena sering di up di ini jadi kayak biasa gitu betul. padahal awal Pewajaran. kemunculannya besar gitu. Betul, itu sih. Kalau yang sekarang sebenarnya nggak. Kalau tahun lalu enak ada satu isu dan gede dan satu isu itu. Iya. Kalau itu apa ya? Dari kabur aja dulu Kabur ya. aja maksudnya. dulu. Kepala babi, kepala babi. Pas Kepala kita babi dan lain-lain. Kalau sekarang puasa. paling Semuanya. BOP Iran, Andri Yunus. Cuma kan Apa lagi ya? dari tahun lalu ke sini kejadian kayak kabur aja dulu itu kan udah banyak contoh yang sama demo berapa kali besar. Iya. Sehingga udah bukan hal yang Iya. wah lagi gitu. Musibah Aceh. Iya. bisa dibilang Iya. tiap bulan tuh selalu ada kejadian besar yang kacau di kita. Yes. Atau mungkin karena
dulu tuh kezoliman, sekarang tuh musibah. Iya. Ngerti gak? Jadi kalau musibah kan kita nggak bisa nunjuk jari gitu Iya. sebenarnya. Oke. Kalau dulu lebih banyak, karena ada yang bisa ditunjuk jari, makanya semua lagi nunjuk bareng nih. Misalnya kayak Aceh, Sumatera dan lain-lain gitu. Senunjuk-nunjuknya ini pemerintah gagal nih untuk Ya. deforestasi gitu-gituan, tapi kan nggak Kalau- sejelas itu. Kalau gitu. mau lihat kasus aku ngelihat second accountku. Ini pasti aku semuanya reaksi kasus nih gue. Iya benar. Yang mana di second account. Ada komen posting Felix Xiao. Gue komen yang Widow tuh. Lihat nih tangis setan. Nih gue kasih lihat nih. Nih. Bukan Felix Xiao. Bukan. Nah, aku mau buat itu sebenarnya. Serius Nih. bukan Felix Xiao. Nih postingan terbarunya ini. Lu tahu dong ini siapa? Lihat tuh top komennya siapa. Nah, iya. Makanya ini beritanya terlalu banyak, gue harus sesuaikan konteks tanggalnya. Iya benar. Nah. Dari gambar ini nih. Langsung tahu dong. Yang terakhir banget. Iya. Yang bacot Tanggal. tapi Iya. Gua gak peduli perasaan lu. terus ini Pigai ya Iya. kan. Paling paham HAM sejak 5 tahun. Pakai sensor. Nih Prabowo dapat laporan MBG Indonesia lebih baik daripada Jepang dan Eropa. Iya. Ya kan banyak nih Yakut gitu. Tuh ngepost-post ginian tuh. Kayak Masya gitu. Allah. Masya Allah. Keker doi. Ada afirmasi ternyata di akun ini. Bapak-bapak ada waktu senggang nge-main AI. Iya. Bapak-bapak ada waktu senggang bikin. Bener. Itu hasil pusap 50 kali. Hasil pusap 50 kali. Sekarang gitu. masalah. Padahal sekarang kalau dipikir-pikir ya, masalah tuh lebih genting ngeri. lagi sih. Karena Lebih ngeri. udah campuran ekonomi cuy. Padahal Masalah. tau nggak? Tapi ada yang menarik. Bintang itu banyak bikin pernyataan-pernyataan bagus, tapi jarang untuk direken orang sebenarnya. Di apa direken? Contoh ya, yang lu ngomong tentang tambang, Kenapa? itu kan bagus banget tuh. Kan gua quotes mulu tuh tentang tambang yang lu bilang pergi ke Mars, terus ada orang jadi tukang ngasih duit parkir. parkir. Iya. Terus Pas bos. Panji jadiin joke, langsung diperiksa dia. Itulah enak yang gak sebesar Panji. Iya sih. Jadi santai aja. Makanya, jadi nggak seberbahaya itu, Iya, berbahaya bener. itu ya. Soalnya kemasannya kalau di IG soft banget. Siapa? Soft kan? Bintang? Nah, iya bintang. Gue seringnya lihat yang Sekarang mensoft menurut gua. sekarang mensoft. Tapi dulu emang Mau jadi keras bagus. dia. Dulu keras. Ada apa filosofinya di balik itu? Atau kayak lu punya anak nih gitu. Mungkin paling gampang itu kali ya punya anak. Karena di mana saya ini bisa ya? ngehnya bahwa konsekuensinya udah bukan ke gua doang Iya, gitu. iya, betul. Gue juga kan harus bertanggung jawab atas orang lain. Keluarga gua, orang yang kerja sama gue, jadi dia tanggung jawabnya beda lah gua rasa. Iya, terdampak. Dan sikap yang gua ambil sementara gini dulu deh gitu. Itu udah bagus sih. Bagus tuh, udah santai dulu. Lu kan kemarin kan nanya-nanya ke Bintang kan pas episode pertama. Sekarang lu ada pertanyaan gak sama Bintang? Benar. Gue mau nanya dulu, bentar. Apa? Ustaz, pernah nggak anak sama istri diancam? Apa sih? Disampain pernah sih. Disampaikan itu gimana? Jadi maksudnya? biasalah. Jadi kalau di dalam Al-Quran tuh ada 3 cara orang ngancem. Pertama adalah ngancem orangnya. Ini kejadian sama Musa. Jadi kalau kamu begini-begini terus, kamu akan masuk penjara. Kamu akan dibunuh. Kalau kamu tetap begini, kamu akan dibunuh. Itu Ngancem Nabi orang. Musa yang Nabi ngomong. Musa. Nabi Musa yang diomongin. Oh, Yang yang diancam. Diancam. Oke. Yang kedua adalah yang pertama baru ngomong, bukan propaganda. Iya. Jadi propaganda dulu. Jadi dia omongin dia nih kriminal, dia nih pembohong, dia nih penipu. Yang kedua baru diancam fisik. Yang ketiga, yang paling tinggi adalah menurut kisahnya Musa sama Firaun, yang diancam keluarga. Iyalah, pastilah. Jadi yang diancam keluarga itu bentuknya lebih parah daripada deraan fisik. Nah, keluarga aku tuh belum diancam, baru disampain. Belum. Kok bilangnya belum? Akan berarti. Jangan dong. Walau lebih soap bisa Jangan. jadi. Tapi kan balik lagi kan, contoh kalau dia nggak bisa lewat kita kan dia pasti lewat orang-orang kita sayangin kan. Iya. Istriku di DM, terus udah di doxing, dibuatin gambar-gambar yang nggak bagus kayak gitu-gitu. Ya biar kita terganggu lah intinya. Pernah merasa terganggu nggak tapi? Aku udah Kayak untungnya kamu sih ya. stop lebih gitu. Justru aku udah kondisiin dari awal sih. Oh, Aku udah kondisiin dari dari awal. Pertama aku bilang jangan lihat. Aku bilang itu yang pertama. Karena kalau ngelihat kamu bakal terpengaruh dan kamu akan bakal mengaruhi aku. Yes. Itu aku bilang. Jadi jangan lihat, itu yang pertama. Yang kedua aku bilang kalau kamu berani pengaruhin aku bilang kamu harus ngerti posisimu di mana.
Di mana? Ya, aku agak keras sih di situ. Di rumah. Maksudnya gini, posisi dia itu di situ adalah supporter. Oh. Jadi aku milih dia karena dia bisa support aku kan. Iya. Kalau misalnya dia nggak bisa support aku gitu, maksudnya ya ngapain aku punya istri gitu maksudnya. Anjay keras. Prinsip. Itu yang biasa Doi bilang kan, semua bisa digantikan dalam dakwah. Iya. Enggak, kecuali dakwah. Kecuali dakwah. Iya. Itu. Semua bisa digantikan kecuali dakwah. Jadi kita semua tuh di sini disposable. Iya, Iya, betul. kita semua disposable. Betul. People come and go. Ideas are staying. Yes. Yes. Everyone is replaceable, including me. Yes. Dakwah. Tahu nggak salah satu doa yang aku minta ke Allah apa? Ya Allah, kasih aku waktu sehari lagi untuk dakwah. Jangan ganti aku dengan orang lain. Itu salah satu doaku tuh. Karena aku tahu banget kalau aku misalnya nggak perform, Allah bakal gantiin aku bisa. Kan Allah udah jamin kan kalau kalian nggak perform, Allah akan gantiin kalian dengan kaum yang lebih mencintai Siap. Allah dan Allah lebih cintain mereka kan gitu kan ya. Artinya ya bagi Tapi aku gue sih. banyak yang nggak perform tetap hidup. Nah, berarti nggak disayang Allah tuh kan. Menarik ya. Aku dari awal aku bilang gini. Aku nggak berharap hidup lama. Oke. Iya. Pertama karena aku nggak suka hidup lama. Oke. Aku bayangin orang, lu bayangin nggak sih, lu punya segala-galanya tapi lu nggak bisa nikmatin segala-galanya. Yap. Lu makan, lu harus mikir, ya kan ya. Lu pergi nyusahin orang, Yes. minimal lu pergi ke kamar mandi orang harus pantau nih misalnya ya kan. Nah aku tuh pikir aku nggak mau hidup yang yang nggak punya kemampuan. Termasuk salah satu nih, termasuk bagi teman-teman semua ya, teman-temanku ya. Aku bilang gini, kalau aku sakit jangan jenguk aku. Aku nggak mau kelihatan helpless. Oh. Bagiku itu siksaan tuh kelihatan helpless. Berarti kita jenguk. Kita jenguk. Istri. Kita jenguk. Iya. Ajak-ajak. Bikin dia putus asa. Oke. Iya, benar. Gue sekalian streaming. Kita live di masing-masing platform. Dan kalau gue masuk rumah sakit gue gak bisa walk out ya. Nggak bisa. Pokoknya kalau ada kabar Ustaz Ferry masuk rumah sakit, kita cari itu kamarnya yang mana. Makanya sampai sekarang nih kalau aku sakit nih, aku gak bolehin satu pun orang jenguk aku. Oh. Berarti baser-baser yang hina Ustaz Felix gak mempan ya? Mempannya kalau Ustaz Felix dijenguk gitu ya? Iya, karena maka aku pertama nggak mau hidup lama ya. Maksudnya kalau udah selesai tugas ya udahlah selesain. Tapi aku tahu bahwasanya orang-orang jahat itu dikasih Allah hidup lama. Ya. Iya. Tapi kan husnuzonnya biar dikasih waktu lagi untuk bisa bertobat. Iya sih, tapi Kan. biasanya nggak gitu ujungnya sih. Iya, udah Karena juga. Bagaimana itu kan satu fakta ya, orang Iya. usianya panjang. Bagaimana bisa menyikapi dengan dua konsep kayak gitu? Konsep orang baik tapi Iya, panjang. Ini umurnya panjang nih. Di saat sebagian orang bisa bilang ya dia berarti dikasih apa ya? Dikasih waktu lebih banyak oleh Allah buat nambah dosanya karena Iya. bukan bagian dari yang disayang. Betul. Tapi ada juga yang dikasih dikasih umur tobat. panjang, ya berarti dia juga dikasih kesempatan untuk berbuat amal baik lebih banyak gitu. Nah, itu berarti kebaikan Allah. Dan menurutku tetap susah sih. Kata Imam Ali tuh dia bilang begini, manusia tuh kesian. Dia dapat sesuatu yang halal bakal ditanya Allah, dapat yang haram bakal ditanya Allah. Ya. Jadi artinya, tapi kalau aku kalau aku secara pribadi aku mengambil filosofi bunga Kamboja. Oh gimana tuh? Bunga Kamboja itu gugur pas lagi harum-harumnya. Oh. Jadi gantung sepatu pas lagi di puncak. Berarti bener dong. Pokoknya manusia didesain untuk mati. Ya idealnya pas dia harum gitu loh. Jadi kalau masih busuk ya tualah sampai dikasih kesempatan buat tobat. Kalau enggak mau tobat juga ya wis mati busuk. Gitu. Iya betul. Itu sih sebenarnya yang aku pilih sih. Maksudnya ya bisa jadi ada orang bilang ya aku hidup lebih lama supaya bisa impactnya lebih banyak gitu misalnya. Tapi kalau aku sih ya pas impactku sudah maksimal udah selesai aja lah. Karena bisa jadi kalau kita tetap ada di dunia nih, ada orang-orang yang harusnya muncul jadi nggak muncul-muncul. Apa gimana? Iya kan? Maksudnya karena regenerasinya terhambat karena Anda tidak turun-turun. Iya, itulah kenapa si Rohingya kan harus mati. Iya. Menarik. Iya kan supaya muncul generasi itu kan. Agar supernova bisa makin berkembang. Betul, Nggak ngerti lagi gue. Live action nggak nyampe sana ya? Belum. Gimana Live Fer? action cuma Lu pilih 13%. hidup lama atau hidup sebentar? Sebentar lah. Dia mah Bentar emang kan? dari awal Sama. prinsipnya nggak mau hidup lama-lama. Berarti Kalau sama. besok bisa bye-bye, besok bye-bye dia. Iya benar. Nah kenapa? Kan di sini ada bintangnya, bintang nggak tahu. Ini kenapa? Iya. Tang, tolong Tang. Tang, Dia tolong. maunya jadi malaikat.
Dia kok ngelunjak? Ditakdirin jadi manusia. Enggak, tapi di titik itu kita sama, Fer. Maksudnya kan kalau lu ada kebaikan nih yang lu bisa lakukan. Terus lu harus meninggal karena kebaikan itu kan oke kan? Ya sama berarti. Enggak, tapi kenapa lu mau jadi malaikat? No, kayak besok meninggal ya udah. Kenapa? Gak apa-apa. Sebuah answer. Kayak kenapa orang kalau misalnya mau jadi, misalnya diambil nyawanya besok terus nggak apa-apa, itu sebuah keanehan gitu bagi kalian. Kenapa ya kalian menganggap itu hal nggak normal? Gua nggak banyak menemui yang kayak gitu, kayak mungkin ada yang punya mimpi cukup panjang, mungkin ada yang nggak usah mimpi besar deh. Oh, gue minggu depan pengen nongkrong sama teman-teman gue ke kafe ini. Itu kan nggak mungkin bisa terwujud kalau lu meninggal besok gitu. Jadi gue pengen tahu kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh orang yang gue nggak apa-apa besok meninggal gitu. Apa yang dibalik kepalanya? Mungkin belum ada yang sampai bikin aku terikat di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya aku meninggalkan itu semua kayak ya udah aja. Deep bro. Ini baru kosong adalah isi adalah kosong ini nih. Ini definisi zuhud. Tidak ada yang membuat dia terikat dengan dunia. Pemilihan kata-katanya itu loh. Tapi kalau akhirat ada ikatan nggak? Maksudnya? Enggak kan, kalau lu di dunia nggak ada ikatan nih. Tapi lu terikat di akhirat nggak? Ada yang lu harapin nggak di akhirat? Di surga? Enggak ada kepikiran. Enggak ada juga. Berarti lu terikatnya pada apa? Kekosongan dong kalau lu enggak ada emang aku enggak terikat. Berarti kosong gitu, berarti you cease to exist. Iya. Nihilism. Deep juga. Kosong adalah isi dia. Itu kosong adalah isi adalah kosong banget dia. Benar. Tapi lu pernah hidup sedih gak? Kalau sedih pernah lah. Sering. Happy? Pernah. Dan itu nggak ada pengaruh apa-apa ke. Karena perasaan itu kan terlalu fluktuatif ya. Walah. Lu baru pertama kali ngomong sama Gen Z kan? Baru pertama kan lu ngomong sama Gen Z. Bahasanya mantap. Emosi itu kan bukan sesuatu yang menetap gitu loh. Misalnya kamu hari ini sedih, mungkin aja beberapa jam bisa happy lagi. Jadi bukan sesuatu yang bisa mengikat. Oke. Bukan. Boleh. Dari sekian banyak happy lu yang lu, gue nggak ada tendensi menekan lu, gue bener-bener penasaran aja. Disclaimer. Katanya kalau ngobrol sama generasi beda harus balance. Iya. Dan ruang privasinya beda. Dan lo tau boundaries. Yes. Gue bener penasaran. Ketika lu happy, lu kan berarti mendasarkan happy itu salah satunya dari memori-memori baik yang lu udah lewatkan. Gue seneng nih ngingetin nih. Berarti dari memori-memori baik itu nggak ada yang lu harapkan untuk terjadi lagi di ke depannya. Mungkin aku nggak punya ekspektasi jadinya. Jadi kayak aku hidup mengikutin flow mungkin ya. Jadi nggak ada ekspektasi. Misalnya aku kayak gini, ke depannya aku mau harus kayak gini, harus lebih gini-gini, nggak ada. Jadi mungkin orang-orang yang siap hidup di masa Perang Dunia 3. Benar. Stres. Jadi apa ya udahlah. Jadi kalian para pengamat bicara bahwasanya Gen Z itu peduli dengan Perang Dunia Ketiga. Enggak ada. Enggak lah, aku enggak mau wakili. Oke, Fer, kalau kayak gini, gue mau narik ke yang paling basic nih. Apa? Kan kita pernah ngobrol sama Pendeta Marcel. Dia bilang ternyata di Kristen pun ada neraka kan. Lu pernah takut masuk neraka gak? Pernah lah pasti. Nah, itu tuh sebenarnya tuh alasan untuk mencoba untuk bertahan hidup loh. Kayak gue pernah bilang ke Ustadz Felix. Ustadz, saya ngerasa kalau saya mati sekarang saya masuk neraka. Makanya tolong berikan hidup saya lebih panjang buat bisa berbuat lebih baik lagi agar persentase gue bisa ke surga dibandingkan neraka lebih besar. Lu apa tidak ada perasaan itu? Lebih ke konsepnya Kristen tuh kan selama kita percaya dan mengimani Tuhan dan gak melakukan yang aneh-aneh juga, itu pasti harusnya udah masuk. Filter itu semuanya lu aman. Berarti lu udah gak ada ketakutan itu dong. Banget ya, Iya. Berarti kan ya, berarti lu yakin dong. Iya lah. Lu yakin? Apa? Soalnya ada gak gimana hukumnya orang yakin masuk surga? Bagus. Iya. Itu apa Jarang itu. yang dibutuhkan loh. Iya benar. Oke. Iya. Emang ada hukumnya?
Ada bagus hukumnya. Bagus kan? Meyakini bahwa dia akan masuk surga, bagus tuh. Iya kan. Emang kalian yakin masuk surga atau neraka? Gak yakin gue. Gue gak yakin. Kok bisa sampai buat kalian gak yakin? Karena kalau gue ya, gue tuh karena ya udah diajarin dan dapat gambaran surga tuh sebegitu besarnya hadiahnya. Jadi gue rasa itu kayak jalan yang amat sulit, maksudnya itu perlombaan kesananya tuh hadiah gede. Iya. Jadi kalau kita masih dikasih waktu untuk bisa ngejar hadiah itu, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita gitu. Kalian ngejarnya surga paling tinggi ya? Bukan. Kita ngejarnya, kita ngejar jangan sampai masuk neraka itu aja udah. Karena nggak masuk neraka pasti surga. Iya, pilihannya kan Tapi cuma dua kalian itu. kan nggak ada sholat tengah-tengah. 5 waktu, terus dengerin dakwah. Kenapa masih Cukup takut? kan di luar Oh, nggak sholat cukup ya? itu masalah. Bagus juga. Ada istilah sholat terus maksiat jalan. Kalian melakukan apa kok sampai takut masuk neraka? Kita nggak tahu, cuma kan manusia tempatnya salah. Iya. Oh. Mungkin ada perkataan kita yang menyakiti orang lain kita nggak tahu. Kalau di Instagram, Tobat makanya. Bener. atau TikTok, ada video-video kocak. lu ketawa. Terus yang tiba-tiba suka ada filternya dari Gua tahu yang teman-teman bikin Kristiani. ketawa yang mana. Yang mana? Yang itu, yang ada orang hitam pakai topeng monyet. Wah, Gue gak ketemu itu. wah, itu gua ketemu tuh. Nanti gue kasih deh kalau gue. Gue biasanya yang itu biasa yang basic banget ketemu yang ada teman-teman apa sebutannya ya kalau yang badannya agak pendek Yang dwarfism ya. lompat terus tiba-tiba ke gelas cuma tuing. Iya benar. Itu udah ujian. Gue ketawa lagi. Iya. Di komennya kan udah pada komen. Susah banget ya masuk surga. Iya. Nah, itu. Tobat mungkin kalian. Itu ada. Tobat tiap hari, tobat tiap hari. Gue penasaran deh. Kalau di teman-teman Kristen di Kristiani itu ada penggambaran neraka tuh kayak gimana gak sih? Kalau di Islam kan cukup banyak ya. Banyak. Kalau neraka di Kristen kayaknya neraka tetap satu deh. Kalau kalian kan ada neraka level-level ya. VIP. Iya, kalau kita tuh ya udah kalau kamu berdosa ya udah masuk neraka. Satu semuanya. Satu untuk semua. SCTV tuh. Apa yang terjadi di neraka itu? Kan kalau di Islam disiksa. Iya, di sana Macam-macam disiksa. siksaannya sama. Bentuk siksaannya maksudnya kalau Nggak digambarkan ya. kalau di hadis ada kan ya gambarannya. Yang Ada. paling rendah kayak suruh make Sendal, tapi otak lu Nah, mendidih. kayak aku belum baca Alkitab penuh ya. Kayaknya kalau di Kristen nggak sampai digambarin sih. Aku nggak ngerti. Tapi aku coba disiksa. cari ChatGPT ya. Monggo. Iya, boleh. Aku jadi penasaran. Boleh. Aku kayak nggak ada gambaran. Kalau di gue ya, udah terpatri dari SD baca Iya. komik-komik. Bener. Oh iya. Orang lidahnya sampai nyengser. Iya. Tadi aku mau beliin dia itu. Iya kan keinjek-injek. Cuma gue tuh kemarin ngasih Disetrika. majalah Hidayah ke dia 6 biji. Kata gue sebelum buku Sisa Neraka majalah Hidayah dulu deh. Soalnya dia juga suka. Dia suka nonton sinetron Hidayah, Tang. Enggak, tapi gini, ada Ustaz ya. Ini boleh gak sih saya nih maksudnya? Saya tuh nggak terlalu percaya saya masalah hidayah maksudnya. Lah, kayak gitu. Aman banget ya ngomongnya ya. lengket di keranda gitu ya. Iya maksudnya. Cuma itu kadang di beberapa tempat dijadikan apa ya? Patokan. Semacam Iya. bensin untuk memperkuat. Lu harus yakin sama agama ini Nih, bahwa lihat ada. deh. Kayaknya nggak usah deh. Iya, nggak Itu bisa. nggak apa-apa kan? Jadi kalau misalnya dijadiin sebagai itu nggak boleh malah. Iya. Nggak boleh Nggak malah. boleh. Itulah. Tapi kan masuk Islam boleh dari jalur Boleh. manapun. Tapi maksudnya tadi tidak digunakan untuk stay di dalam Islam. Karena tadi kata Bintang adalah bahwasanya banyak orang-orang justru menjadikan itu lebih daripada agamanya justru. Ya. Jadi seolah-olah agama tuh tentang kengerian-kengerian itu padahal nggak semata-mata gitu. Berarti kalau udah masuk, kalau misalnya alasannya ternyata salah, alasan itu harus dihilangkan. Iya, Diganti benar. dengan yang benar. Yang benar. Harusnya fokus yang positif aja. Iya. Nah, Iya. masuk Islam dapat 72 bidadari. Nah, enggak juga. Kalau itu reward. enggak juga. Itu enggak juga. Jadi artinya kalau menurutku sih fokus masuk dalam Islam harus karena logika. Jadi kalau misalnya logik, kan orang bisa masuk karena apapun, tapi untuk stay dia harus karena logika. Karena kalau dengan logika baru dia nggak akan main-main lah dalam agamanya gitu. Nggak akan jadi contoh buruk, nggak akan Cuma jadi kan contoh secara toksik. prakteknya kita semua beragama ya udah emang lahir di mana dapetnya Betul. agama itu udah. Iya, benar. Maksudnya nggak ada. Kita bahkan nggak mempelajari agama lain untuk gue Betul. milih yang ini deh. Sangat Iya. sedikit orang seperti beliau kan. maksud lu. Yes, Ya. bener. Kita milih ini karena siap dengan konsekuensi dan
kita lahir dengan tiba-tiba udah ada gitu. Betul. Jangankan agama, seluruh di Indonesia menurutku sih semua hal nggak diajarin sih sebenarnya. Oke. Menurutku karena yang diajarin how to-nya doang, tapi nggak why-nya. Oke, ini aku udah dapat nih. Gimana? Ternyata di Kristen memang nggak ada gambarannya. Nggak ada gambaran. Even ChatGPT pun juga ngomong kalau di Kristen tuh cuman api yang nggak pernah padam. Terus ada kegelapan total, ratapan kertak gigi itu menggambarkan penyesalan, kesedihan, penderitaan. Tapi nggak pernah dijelasin disiksa mulutnya apa. Tapi tetap serem kan buat lo kan? Iya, tapi kita mungkin karena di Islam itu lebih ada hadis juga ya. Hadis itu kan bukan kitab utama kan berarti ya? Iya, hadis itu perkataan Nabi. Iya, kalau menurut Alkitab tuh nggak ada. Jadi makanya beda. Karena di Kristen tuh bedanya kitab itu berisi lebih ke hubungan dengan Tuhan, kasih, pengampunan, keselamatan. Iya, gitu. sebenarnya boleh nggak kalau sebagai umat Muslim, gue maunya baca dari Al-Quran aja, hadis nggak mau gitu loh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, karena di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran itu cuma kayak GBH-nya, garis-garis besar haluannya. Nah, tapi penjelasannya, pembatasannya, spesifikasi ada di dalam hadis. Tapi bukannya Al-Quran sebagai mujizat terakhir yang ditinggalkan Nabi Muhammad, betul. Itu harusnya mutlak. Mutlak, betul. Sedangkan hadis bisa aja betul. Tafsiran kan? Bukan, hadis itu bisa jadi ada kemungkinan bahwa itu bukan berasal daripada Rasulullah. Iya, walaupun kata-katanya nih bilangnya dari Nabi gitu. Tapi kan ada kemungkinan. Iya kan. Cuma betul. The real yang gak bisa dipungkiri cuma Al-Quran. Al-Quran, betul. Tapi Al-Quran harus ada penjelasan di contoh kayak gini. Al-Quran cuma bilang misalnya kalau ada orang mencuri potonglah tangan. Nah, cuma tangannya nggak dirinci tuh. Tangannya potongnya di sini, atau potongnya di sini, atau potongnya di sini. Benar. Ntar kalau nggak ada hadis di satu tempat dan lainnya penafsirannya beda. Mungkin begitu Ustaz. Ulama nih. Ulama. Udah berempat aja. Tapi Al-Quran itu ada gambaran siksaan neraka. Ada. Tapi sedetail hadis nggak? Ada yang detail sama misalnya contoh ya ketika di surat Ar-Rahman itu digambarkan salah satu siksaan neraka adalah mereka disuruh makan pohon buah daripada pohon zakum. Yang ketika mereka makan perutnya meledak. Terus saking panasnya. Itu maksudnya orang tuh disiksa hidup lagi gitu. Betul. Iya benar. Allah ganti di dalam Al-Quran setiap kali kulit mereka terbakar, Allah gantikan dengan kulit baru, dengan sensing yang baru, dan akan merasakan sakit yang sama. Dan itu terjadi begitu cepat ya? Enggak, bahkan terjadi begitu lambat. Biar kerasa siksaannya. Betul. Iya. Dan setelah mereka minum makan tadi buah zakum tadi, mereka panas banget sampai perutnya meledak terus kemudian diperbaiki. Mereka bilang ini, aus ya Allah aus. Allah bilang ini, mau minum. Mereka mau ya Allah mau minum. Terus Allah kasih minum. Mereka disuruh untuk muter satu tempat. Di situ ada nanah yang mendidih. Oke. Suruh minum nanah. Ya, nanah yang mendidih. Bau banget kan? Itu Allah yang nyuruh. Ya. Allah di neraka juga. Allah nyuruh bisa dari mana pun. Semuanya dong. Kan jadi Allah melihat orang-orang tersiksa dengan perintahnya. Tidak seperti manusia melihat orang. Tapi yang jelas Allah menyaksikan semuanya kan. Nah setelah disuruh minum nanah mendidih, karena mereka merasa aus banget, itu mereka bilang gak apa-apa kami minum. Pas mereka minum, mereka bilang lebih baik kami makan buah tadi. Mereka lari lagi untuk makan buah tadi. Begitu mereka makan buah tadi, mereka bilang kami mau minum lagi ke situ. Bolak-balik terus. Cuma ganti-ganti siksaan dalam keabadian. Orang-orang yang dalam neraka punya akal gak ya? Atau mereka udah kayak robot gitu? Bagus banget. Tidak mungkin masuk neraka kecuali orang punya akal. Apa? Nggak kan mungkin orang gila neraka. udah pasti masuk surga. Bukan, maksud aku kayak mereka sadar gitu mereka disiksa. Bahkan itu jadi siksaan mental lagi. Iya. Tapi tingkat kesadarannya sih beda. Balik lagi kan kita di bumi ya dengan batasan fisika biologi kita kan di sana kan beda. Mungkin kesadarannya level soul, level jiwa gitu. Jadi, tapi aku bisa memahami sih semenjak ketemu Feren dan beberapa generasi Z ya. Jadi bukan berarti harapan hidup mereka rendah. Tapi lebih kepada mungkin menurutku ya harapan hidup siapa? Gen Z. Nah, karena kan nggak mau hidup panjang. Iya. Karena mudah menerima kematian. Pembicaraan Bukan itu sih menurutku. Tapi tahu nggak apa? Kenapa? Sama flooding informasi menurutku. Yes, too much. Menurutku too much information. Oke, otak kita tuh belum bertumbuh signifikan daripada tahun 80, tapi kondisinya beda banget kan? Benar. Iya. Jadi kita jenuh. Aku kalau ngikutin ya, aku juga mungkin akan jenuh yang sama. Contoh ya, menurutku ya, kalau aku mau ngikutin ya, aku mau banget untuk main game. Mau banget untuk main game, abis main game nonton. Abis nonton, terus kemudian makan. Abis makan, semua pokoknya syahwat-syahwat aku penuhin. Dikonsumsi. Dan aku pernah kayak gitu, dan aku ngelihat
Dan ujungnya seperti yang ngobrol sama kita pernah ngundang dokter neuroscience ke sini. Ternyata jenuh itu adalah ada kaitannya dengan dopamin. Jadi ketika lu push terus dopaminnya, itu ujungnya lu merasa hampa hidup lu. Jadi kayak orang-orang menarik. Banyak orang yang bunuh diri itu justru berada di puncak kehidupan dia. Karena udah dapat semuanya, bingung mau apa lagi. Dan dia hambar waktu itu. Dia push terus dopaminnya. Setelah itu mereka bingung nih mau ngapain lagi. Yang belum apa ya? Ya udah yang belum bunuh diri. Pilihannya antara bunuh diri kalau nggak main ke pulaunya Epstein kan. Betul. Betul. Nah, jadi ternyata yang membuat aku menjadi waras justru stres. Yang membuat aku jadi waras. Benar. Aku belum bisa achieve sesuatu. Aku masih ada sesuatu yang aku tunggu. Aku masih kalau begini gimana ya? Itu membuat aku tetap waras tuh. Itu ada quote terkenalnya tuh. It's not the pursuit of happiness, but the happiness of the pursuit. Bagus lagi. Iya. Benar. Artinya. Gila. Tadi udah bilang bagus Ustaz. Kok saya nanya artinya? Apa artinya? Jadi maksudnya gini, pursuit itu mengejar, bukan tentang mengejar kebahagiaan. Yang penting itu bukan mengejar kebahagiaan, tapi kebahagiaan ketika kamu mengejar. Iya, ketika kamu mengejar. Jadi ada argumentasinya. Kenapa orang miskin, tanda kutip miskin ya, itu tuh somehow hidupnya masih lebih berwarna dibanding orang yang udah punya semuanya. Ada yang berargumen kayak gitu. Berarti Prabowo benar. Kenapa tuh? Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling bahagia. Oh itu benar lagi? Menurut survei Gallup. Iya, paling bahagia padahal. Ya rupanya ternyata orang paling bahagia itu adalah ketika happiness of pursuit. Something to look for. Makanya dibikin miskin terus. Makanya nggak dikasih sampai. Iya nggak dikasih sampai. Iya secara antara bersyukur atau gimana kita nih ya. Kalau kita orang beriman, kita bisa memanfaatkan setiap kondisi untuk nyaring pahala. Betul. Benar. Rupanya nggak sampai itu adalah kebahagiaan. Betul. Iya kan analoginya gini juga. Hari ini kan hari terakhir puasa. Iya. Besok lebaran. Iya. Hari ini. Hari ini. Lu nggak kerasa kan? Lu puasa nggak ngitung soalnya. Mau kabarin orang rumah ya? Jangan. Belum siap-siap. Belum masak. Besok udah. Sorry. Pas di hari terakhir ngerasa besoknya tuh kayak dinantikan banget gitu. Wah anjir. Akhirnya udah nggak puasa lagi. Abis lebaran, sholat id, hampa langsung tuh kan. Siap-siap udah. Iya kayak udah biasa kayak ada yang aja hilang gitu. kayak ada yang hilang gitu kan. Apa ya? Kayak nonton film, habis udah gitu. Tapi benar sih, itu setidaknya kalau aku ya itu menjaga tetap waras. Karena kalau semua dipenuhin itu justru siksaan sih bagi aku. Benar. Aku pernah dulu banget pernah pengen main game. Yes. Tapi biasalah emak kita kan ya. Selesaiin dulu tugas baru main game gitu ya. Gara-gara kita nggak taat disimpan tuh sticknya. Akhirnya aku karena aku penggemar MacGyver kan ya. Gue ambil kawat, gue buka tuh kunci. Oh, lockpick. Iya. Iya aja ya dari kecil udah mental maling. MacGyver. Sungguh sebuah suri tauladan. Iya makanya apa? Suri tauladan. Nah, setelah aku buka, aku ambil sticknya. Setelah itu ibuku ngeliat dia marah. Marahnya bilang apa? Mainlah, serah sampai kapan. Itu aku benar-benar ya udah, gue main sampai kapan? Gue main seharian. Setelah itu gue kayak orang goblok. Iya, malah bingung gue. Iya bingung gue, kayak orang goblok gue. Jadi kalau kita diturutin semua tuh kayak orang goblok malah. Iya, poin kebahagiaannya beda lagi. Ya betul. Lu ketika susah mencapai sesuatu, kemudian keadaannya cukup, menikmati itu lagi. Happy-nya itu ternyata beda. Saran gue Bativer, lu coba detoksifikasi sosial media. Oh udah, gue udah mulai. Gue kan udah share tentang studi-studinya gitu kan. Terus gue notice belakangan ini dia kan selalu, ini kan ada gantungan nih, sampai dikalungin kan selalu kan. Betul. Terus misalnya sehari-hari kerja, gue liat HP-nya kenapa ada di kamar mandi? HP-nya emang sengaja ditaruh jauh-jauh. Nah coba deh, nanti insya Allah lebih bahagia deh kayaknya. Nah tapi kan ada dua sisi, satu distraction-nya harus dicabut. Tapi harus ada sesuatu yang untuk dikejar. Itunya. Tapi kenapa manusia harus mengejar sesuatu? Bagus. Kenapa kita nggak bisa kayak ya udah hidup? Perasaan dari tadi pertanyaannya nggak susah itu deh. Yang lebih susah tau nggak apa? Apa? Nahan BAB sampai ambeien. Aduh. Gue pernah ambeien, lu pernah ambeien nggak? Enggak. Sembelit pernah. Sembelit ya. Nggak lu makan lu nggak benar kali. Iya, tapi kok ambeien? Nggak. Jadi ceritanya nih.
itunya keras banget. Terus lu ngeden keras banget buat keluarin. Gimana cara jelasin dengan jadi grafik ya? Ada yang kedorong keluar. Iya. Jadi lubang itu tuh bukan kayak gini, tapi ada yang kayak gini. Jadi di dalam sini keluar. Jadi ambien itu basically adalah usus yang keluar. Oh iya? Iya. Iya, basically ususnya keluar. Anjir. Iya, Itu kalau ditarik. Gue pernah. Iya, hilang ususnya. Ini serius? Serius. Lu duduk sakit, lu berdiri sakit, lu jalan sakit. Iya. Duduknya sakit. Nah itu paling ekstrimnya. Aku Itu lebih bisa susah ya? daripada pertanyaan-pertanyaan ini. Iya benar, itu lebih susah. Makanya untuk menghindari itu semua terjadi, kalian harus siap sedia mikrolaks. Ya karena biasanya kalau udah kayak gitu, situasinya itu emergency. Iya. Yes. Itu udah keras, udah lama. Jadi bagusan sih pakai yang dulu gue pakai pas kecil nih. Ini ya yang gel ya. Sebelum terjadi mending Jadi jaga-jaga pakai yang dulu. kecil ini. Ya. Iya. Oh ini kayak ini ya bisa langsung dimasukin ke tempat yang memang bermasalah. Ya. Ya jadi kalau ini kan masukin ke lubang BAB-nya. Kenapa? Supaya langsung efeknya terasa. Ya waktu itu gue takut banget tau pakai gituan. Ternyata nggak ada masalah kan? Lembut. Aplikatornya Jadi lembut. kayak- Deskripsikan rasanya. Lembut. Walaupun agak dingin ya. Apalagi ini juga bisa dipakai buat ibu hamil gak sih? Apalagi ibu hamil kan Iya. lumayan susah kan benernya. Nggak bikin kontraksi. Iya. Ya. Nah tapi yang paling penting ini kan langsung nih. Itu efeknya emang cepet. Ya dan Cuma intinya 5 sih sampai 15 menit. intinya sih nggak usah takut, nggak sakit kok. Tapi kalau ini ya, iya benar. Nanti aja. Enggak tanya aja udah gak apa-apa. Ya udah. Apa? Tapi lu pas pakai berapa menit sih efeknya? Literally 10 menit kemudian. Oh gitu ya? Ini beneran, ini beneran. Langsung tuh. Iya. lancar. Enak banget dong. Iya langsung lebih plong lah. Ditaruh di WC terus aja. Tapi ada pelengkapnya. Yang ini kalau nggak suka ditusuk-tusuk dari belakang, ini apa, Fer? Microlast step namanya. Ya. Ini apa, Fer? Kalau Ini yang herbal. Ini Ya, buat mencegah. ya buat mencegah. Ini bahannya juga alami. Terus buat yang cewek ya pengen diet, ini bisa nahan nafsu makan karena banyak seratnya di sini. Iya. Gitu bisa mengelola berat badan juga. Dan bisa diminum waktu sahur dan buka. Iya, 2 cup kapsul lu makan sahur, 2 kapsul lagi makan pas buka puasa. Jadi dia kayak menjaga karena kan kalau herbal pasti nggak secepat daripada yang ini ya, yang gel ya. Ya gue baru inget ini istri gue dulu waktu hamil pakai ini. Kan emang bisa dipakai kapanpun buat anak sampai ibu hamil juga aman. Jadi ya ini solusi paling cepat 5 menit kan lu Ri? Dia 10 menit ya lu langsung ya tuh. Emang 5 sampai 15 menitan kan efeknya kan langsung berasa kan. ya cuma step pertamanya aja. Iya. Step pertamanya kan lu nggak biasa memasukkan. Oke, ternyata di Microlaks ini pilihannya komplit, berbagai jenis tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Pilihannya komplit. Babai sembelit. Iya, bisa dicari di mana, Fer? Microlaks ini bisa dicari di apotek terdekat dan khusus NMA juga ada di minimarket. Iya. Iya. Ini lebih susah daripada pertanyaan-pertanyaan tadi tapi nggak apa-apa. Kita Iya. coba lagi ya. Lu coba bertanya lagi, Fer. Dengan Microlaks bye-bye sembelit. Iya. Perut gak melilit lagi. Nah, Jangan perut pakai nggak lagi. melilit. Nggak pakai lagi. Lu udah bener Nggak melilit-lit pakai lagi. gitu. Oke, Oke apa? Oke. lanjut. Kalau kita nggak bisa lancar kita pilot. Iya. Nanti nggak bisa main jungkat-jungkit. Iya. Dan juga lu nanti jadi genit. Nah iya. Iya. Gue pukul lo tapi nggak perlu dijahit. Nah iya. Sih, itu nggak nyambung. Lama-lama ngedenger ini otak gue jadi sempit. Ya. Atau pikiran jadi pahit. Nah. Ya, lanjut Fer. Satu yang original. Babai sembelit. Ya. Balik. Ya udah lu balik ke pertanyaan. Lebih ke kalian benernya nggak pengen cepet-cepet ketemu Allah kan karena ada ekspektasi dan tujuan yang kalian Bagus kejar banget. kan. Bagus Nah kalau banget. misalnya tujuan itu diambil sama Allah, apa yang kalian bakal lakuin? Maksudnya kayak- Bagus. Aku harus jelasin dari mana ya? Pertama gini. Pertanyaan itu tau gak? Itu pernah ditanya. Gue semi nggak bisa jawab. Oke, Mampus. bagus. Kenapa ya manusia harus punya tujuan? Kenapa nggak kayak hidup aja gitu? Iya, Bener. betul. Iya. Iya. Karena Walaupun digoreng. Nah, karena Feran, kalau jawaban singkatnya ya, nanti aku jawaban dari awal. Karena Feran, Allah tuh sudah menciptakan makhluk yang nggak punya tujuan. Nah. Yaudah ikutin yang ciptaan Allah dari awal. Nah, dan itu bukan manusia, Oh siapa? Malaikat ya? bukan. Siapa? Jin. Monyet, Iya. Wah. Kan beda. Itu kan tadi udah dikasih contoh lele. kucing, ikan lele. Lele. Itu kan masih ada tujuan. Gue pernah Digoreng balas dia juga. itu. Iya. Balasan dia kayak gini. Kan Allah ciptain kita untuk bisa memilih. Iya. Kenapa kita
nggak boleh memilih untuk tidak memilih. Bisa. Oh iya itu aku Bisa. pernah nanyain sih. Iya, dia pernah. Gue inget jawaban lu. Iya. Bisa. Kita bisa memilih untuk tidak memilih. Iya. Boleh-boleh aja. Jadi menurutku sih nggak apa-apa sih, karena orang memilih itu. Ini ada quote yang bagus dari Itachi. Oke. Apa tuh? Ini Yaitu gua suka. adalah Bebas. orang banyak menjudge kita. Masa bahasa Indonesia? Oh iya. Enggak kan? Emang yang keluaran Gramet. Enggak apa-apa dong. Ningen. Ningen manusia. Ningen manusia. Memilih itu apa? Ningen. Manusia itu banyak menjudge manusia yang lain daripada apa yang dia pilih, bukan pilihan-pilihan yang dia punya. Sedap. Ulang. Deng. Coba, lu fokus Fer, lu fokus ya. Deng. Ulang. Itu deng. Manusia itu banyak menjudge manusia yang lain atas apa yang dia pilih, bukan pilihan-pilihan yang tersisa. Karena setiap orang nggak punya pilihan yang sama, Fer. Ada orang gue pengen sekolah tinggi, tapi adik-adiknya ada banyak. Karena dia nggak bisa ngejar itu. Iya. Karena dia stres. Lalu jadi nganggur. Pilih nganggur nih orang blow on nih. Iya, benar. Betul. Ini yang ngomong nih orang ini. Itachi bunuh Ini yang orang-orang ngomong misalnya. Ini yang ngomong. Dia bunuh keluarga sendiri. Iya. Tapi yang orang nggak ngerti adalah pilihan apa yang dia punya. Gitu Gak ada maksudnya. pilihan lain. Jadi dia nggak punya pilihan banyak yang tersisa gitu, dan pilihan sama-sama nggak enak. Makanya orang bilang satu orang dinilai bijaksana atau tidak ketika dia punya pilihan yang sama-sama sulit. Betul. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu kan. Kalau lu misalnya nggak punya, kalau lu bilang aku kan bisa nggak milih, itu adalah choice lu. Nah, dan choice lu tuh karena lu nggak punya banyak alternatif. Nah, kalau aku bisa ngasih lu alternatif, aku yakin lu akan milih yang lain. Iya, kalau misalnya Atau setidaknya mempertimbangkan. yang lain. Nih misalnya besok bye-bye atau besok slow living di Jepang. Bye-bye. Balik lagi ya berarti emang nggak ada yang. Dia tuh udah berapa episode udah bilang cita-citanya pengen slow living di Jepang. Iya. Ya itu kalau misalnya disuruh hidup kan. Kalau memang Karena tadi dipaksa hidup terus. toolsnya Feren masih terbatas juga. Berarti ada pilihan-pilihan juga toolsnya dia nggak akan bisa nyampe ke situ. Bener. Karena aku yakin ya kalau lu sebenarnya terakhir kali aku ngomong gini Tang sama dia Tang. Pokoknya lu cuma perlu menjalani hari aja sampai datang hari di mana lu punya tools Tujuan. untuk bedah choice itu. Badai pasti berlalu. Time will tell. Time will tell. Artinya badai pasti berlalu. Harusnya gone with the wind dong. Time will tell. Iya. Emang tujuan Allah menciptakan kita tuh apa? Oke, tujuan Allah menciptakan kita tuh adalah gini. Kalau klisenya ya, untuk beribadah pada Dia. Yes. Itu klise sih. Oke, tapi untuk beribadah kepada Dia, tapi Dia sendiri ngasih kita free will untuk memilih dan enggak. Betul. Bang. Betul. Karena kan manusia bodoh. Tapi lu tanya gue dong, ibadah tuh apa aja? Salat 5 waktu. Enggak. Sholat itu hanyalah pengantar menuju tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Tujuan hidup manusia. Bermanfaat bagi orang lain. Itu Allah yang bilang. Iya. Masya Allah, Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya kalau misalnya contoh ya kayak gini, kalau ibarat pohon kurma, maka akar itu adalah iman. Jadi akar tuh nggak kelihatan iman. Sholat tuh ibarat batangnya. Jadi harus berdiri terus kan mendirikan sholat. Nah tapi percuma lu punya akar yang bagus dan lu punya batang yang bagus kalau lu nggak punya buah. Ini buat apa jadi pohon? Yesus ngomong apa yuk? Lu masih ingat? Enggak. Berbuah itu artinya bermanfaat buat manusia. Kenapa Allah nggak buat kita kayak malaikat ya? Jadi kayak ya udah kalian nggak punya free will, terus kalian sholat aja sama aku. Karena itu objektifnya Allah ciptain kita kan. Dia udah buat yang kayak gitu namanya malaikat. Namanya malaikat. Gini, kita kan dikirim ke dunia nih, dikasih tugas beribadah kepadaku. Iya. Nah, kamu untuk beribadah kepadaku, tapi kamu dikasih ujian ya, tidak langsung lu kayak malaikat akan beribadah terus. Iya. Salah satu ujiannya menurut gua adalah free will itu. Iya. Jadi lu dikasih tuh tujuannya ini ya, tapi lu gua kasih free will nih. Bisa milih. Free will-nya lu bisa milih untuk beribadah apa enggak. Itu salah satu ujiannya. Karena kalau nggak ada free will nggak ada ujian. Iya. Oke. Ya tapi nggak apa-apa sih menurutku. Lu memang harus perbanyak ini aja, perbanyak hidup aja. Oke. Masa pencarian. Masa pencarian. Masa pencarian. Which is improvement dibanding escape sebelumnya sebenarnya. Iya. Karena lu tau gak orang-orang yang menemukan jati diri atau kayak ketenangan batin ya,
pasti ngelewatin fase banyak nanya diri sendiri gitu. Filosofis banget lu, Fer. Filosofis banget. Bener. Semua cuman yang keluar di otakku aja. Natural itu. Tapi ya itu, tapi kan berarti kan ada di otak lu kan. Iya. Tapi ini ada pertanyaan netizen yang menarik sih. Apa? Kenapa Tuhan bisa memberikan penderitaan dan bisa membuat hukuman, sedangkan Tuhan sendiri belum pernah merasakan semua penderitaan itu atau ujian yang Dia kasih sendiri? Gue tahu jawaban simpelnya karena Tuhan maha segalanya. Ya Tuhan pun tahu sebenarnya. Tahu bahwa ini batasnya memang penderitaan manusia. Tahu ini bahwa menjadi ujian gitu loh. Iya gak sih? Simpel. Kok tega gitu? Oke. Kok tega. Oh, tega. Lu Tang. Kok gue? Emang suka gitu, Tan. Kok gua? Apalagi kalau acara offline ya. Kita bertiga nih. Ada yang nanya kan. Oke, Koi coba jawab dulu. Wah, suka gitu. Rey jawab Rey. Suka gitu dia. Suka iseng. Bagus Ustaz, bagus. Iya. Kalau gue, Iya. ini bahasa simpel. Iya. Menurut gue aja. Ah. Suka-suka dia. Gila. Iya. Pamungkas sih. Suka-suka dia. Kalau Kan dia keyakinan Tuhannya. saya, dengan namanya Allah yang ada banyak, maha kuat lah, maha ini, Iya. maha ini. Itu suka-sukanya dia. Bahkan ya. Nah, misalnya gue udah mengikuti semua yang diatur. Ini nggak mungkin. Iya. Tapi kemudian gue dihukumi secara tidak adil. Ya gue mau ngapain? Iya. Gue nuntut apa? Berarti sih menerima. Kalau gua, Iya. itu kalau gua. Aku mau cerita sih. Aku mau cerita. Apa? Kemarin ada orang yang masuk Islam gara-gara ditanya begini di Amerika. Dia nanya gini, lu percaya dengan Tuhan? Dia bilang enggak. Otomatis lu nggak percaya akhirat dong? Enggak, dia bilang. Terus dia cuma ditanya satu pertanyaan, langsung masuk Islam. Kaget gua. Apa? Dia ditanya gini, menurut lu kalau surga dan neraka nggak ada, berarti Epstein kemana? Di Nice. alam Dia langsung bilang gitu. Dia langsung bilang, oke aku masuk Islam. Alasannya sederhana, karena dia bilang gak adil banget kalau Ya, dunia nggak ini adil gak ada loh surga dengan neraka. ini. Oh. Kesel gitu ngeliat Epstein. Bayangin lu, Epstein tuh udah kayak apa tuh? Kalau Iya. dia cuma mati doang gitu kan ya? Enak banget. Enak banget. Yes. Lah gimana dengan orang-orang yang menjalani hidupnya dengan baik? Ada seorang bapak yang nyari nafkah mati-matian untuk anak-anaknya. Iya. Ada ibu yang harus mati untuk ngelahirin anak-anaknya. Ada seorang misalnya anak yang terus kemudian dia berusaha banget untuk nyenengin keluarganya, tapi dia nggak bisa nyenengin keluarganya sampai akhir. Nah maksudnya orang-orang ini kemana nih maksudnya? Dan Epstein kemana? Itu langsung masuk Islam tuh. Kaget aku. Jadi pertanyaannya Epstein kemana? Buset. Kayak Nessie kemarin di sini. Nessie bilang apa? Kan kaget kita. Hah? Nessie kan selama ini kan ngomongnya horor kan. Iya, Tapi ada kata-kata bagus banget dari dia. Dia bilang orang-orang modern bilang nggak perlu agama. Tapi coba lihat semakin modern kita, ternyata kelakuan kita semakin biadab. Itu justru membuktikan agama itu penting. Ya Epstein lagi balik lagi. Tapi berarti itu jadi pahala buat Epstein loh. Iya, menunjukkan bahwa Masuk ke Islam gara-gara dia. surga neraka real. Gue mau konfirmasi lagi nih. Berarti di Islam masuk neraka nih dosanya kalau dibayar semua masih bisa masuk surga. Oh, sebentar. Ini Gue penting lupa nih. deh. Iya kemarin tuh gue kepikiran ada conflicting dua. Imamku Koi bilang kan Maksudnya? ini imam saya. Ini Imam yang terjanji. Ini Amir. Ini Amirku, ini Al Mukarrom di sini. Kalau itu Ukti. Oke. Itu posisinya di sini gitu. Iya, Oke, lu oke. akhi berarti akhi. Oh, Akhi. gue pengen jadi kurma tadi. Gak bisa yang serem-serem gue. Kurma gue gak apa-apa. Lupa gue. Nah ini batas tobat itu pas matahari dari barat timur. Iya. Iya. Kalau Dari timur kiamat. ke Pas barat. kiamat. Iya. Itu udah nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ketika Tapi- makhluk-makhluk itu muncul tuh itu udah nggak bisa. Berarti hitungannya kalau misalnya yang Ustadz Felix bilang masuk neraka bisa dibayarkan terus nanti masuk surga. Berarti bukan itu batas tobatnya dong. Bukan. Jadi gini ceritanya. Kalau dia sudah muslim, kalau dia udah muslim ya, dia datang pada Allah dengan iman. Imannya masih ada. Ya. Meskipun dia banyak salahnya, dia tetap akan masuk surga. Meskipun dia dicuci dulu di neraka. Oh. Ada itunya. Tapi kalau dia bilang dia muslim, tapi di dunia ternyata dia sudah melakukan pembatal keislaman dia, maka tetap aja nggak masuk surga. Oh, oke. Berarti kriterianya selama ada iman Iya, bisa dicuci dulu di neraka, ujung-ujungnya masuk surga. betul. Ya. Tapi kalau memang nggak ada iman, Habis. Habis full Forever. di neraka. Iya. kalau ketemu imannya di neraka.
Nggak bisa. Udah telat itu jatuhnya iman penyesalan. itu sebelum mati. Itu jatuhnya penyesalan. Sebenarnya kalau penjelasan udah telat Mas, kamu udah lihat akhirat. Bagus banget lagi. Itu dia. Bagus banget lagi. Saya percaya. Kemana aja gitu ya. Yang sebenarnya kalau penjelasan di guru-gurunya paling simpelnya dibilangnya semua orang Islam pasti masuk surga. Iya. Walaupun mungkin sebagian besar dicuci dulu di neraka. Tapi tadi kata paling simpelnya itu. Cuma kalau next levelnya ini pakai keimanan. Kata Bintang bagus banget tadi. Karena di dalam Al-Quran itu semua yang sudah pakai mata itu orang nyesal. Apa? Kalau orang udah ngelihat itu dia pasti nyesal. Jadi semua yang pakai mata tuh nyesal. Makanya di dalam Islam namanya peringatan. Karena peringatan tuh pakai mulut bukan pakai mata. Betul. Mulut tuh didengar bukan dilihat. Telinga untuk mendengar peringatan, mata untuk melihat penyesalan. Iya, jadi kalau lu udah lihat udah telat, it's too late. Itu makanya kalau ada yang misalnya, mana gue nggak percaya Tuhan, mana gue nggak pernah lihat buktinya. Iya. Emang lu nggak harus nyari buktinya. Kalau udah ada lu lihat buktinya, mungkin itu udah penyesalan nantinya. Iya. Nyesal tuh bahasa Inggrisnya apa? Regret. Berarti seeing is not believing, but regretting. Kayaknya nggak sesimpel itu. Kalau pakai bahasa Inggris jadi kayak kurs. Jadi kurs. Iya, tadi udah oke bahasa Indonesia. Udah bagus banget. Quote-nya layak Twitter gitu loh. Iya, quotable ya jadi. Quotable. Begitu itu. Ini udah. Gimana Fer? Ada pertanyaan apa lagi buat Bintang? Pertanyaan buat lu lagi. Dia mau nanya lu. Iya benar. Lu mau ada pertanyaan Emon. Ada pertanyaan ke gua. Ini kan pertanyaan agama. Lu baru lihat ini. Iya diberitain dong. Saya kalau mau nanya. Ini kayaknya satu-satunya bintang tamu yang ngeliat ini deh. Iya benar. Oh pantesan tadi lu bahas World War 3 gitu ya? Mana? Bahas apa gua? Ada yang Perang Dunia 3. Orang-orang yang Perang Dunia 3 itu karena lihat ini. Enggak ada. Tadi belum ada. Oh belum ada. Tadi belum ada. Iya ada. Emang gue pengamat geopolitik. Ya udah bahas geopolitik aja. Coba lu mau tanya apa geopolitik ke Bintang? Kamu mengamati sampai apa? Mengamati sejauh apa? Apa yang terjadi hari ini? Gua gini Tang. Kalau misalnya Amerika tuh makanan, dia makanan apa Tang? Amerika ya. Itu makanan bentar nih. Aduh, susah kalau makanan. Dapat lagi Lu ada enggak? Lu ada. Coba apa? Fast food. Karena pas kita makan kayak enak padahal tanpa kita ketahui itu efek negatif ke diri kita numpuk terus. Bagus. Jadi kalau di saat itu enak. Amerika ya. Itu makanan India. Karena gue suka makan dia lagi. Jijik. Gue suka lagi. Bukan makan India yang perindapan. Iya, India pinggir jalan. Iya, yang dibikin Iya. Itu. Tapi bagus sih, fast food bagus sih. Kelihatannya bergizi, ternyata justru pas dirasain enak, tanpa disadari merusak. Oh ini gue tahu topik apa. Ini kan episode 30 berarti. Kita udah berapa jam ngobrol baru nyari topik. Ini topik apa? Namanya escape. Kita putar balik ke episode 1. Oke. Iya kan? Kita sandwichin lah opininya terhadap topik-topik kita. Oke. Apakah Anda percaya kejadian-kejadian di dunia ini artinya ini akhir zaman nih? Tanda-tanda yang menunjukkan benar-benar ini akhir zaman atau cocok logi aja masih lama gitu. Lama konteks waktu siapa nih? Lifetime lu jangan kan kalau lifetime anggap gua, lifetime lu. Kayaknya sampai gue mati belum deh. Oke. Kayaknya ya. Karena ya itu gue penasaran konsep masih lamanya tuh seberapa lama orang di zaman Nabi aja udah deket katanya. Iya, benar. Iya benar. Kok kan jadi ragu? Zaman Nabi ada dia belajar Islam jadi ragu gara-gara Aku itu juga baru ingat. Salah satu tanda kiamat adalah kata Rasulullah diutusnya aku. Kata Rasulullah kan. Aku dan hari kiamat seperti ini. Dekat. Ya, padahal itu udah beratus-ratus tahun yang lalu. Iya, betul. Kalau gue, karena argumentasi gue ini kan salah satunya itu fitnah. Itu bakal jadi senjata utamanya kan untuk menunjuk hari kiamat. AI. Menurut gue udah. Tapi kita sepakati dulu fitnah yang dimaksud dalam Quran dan hadis itu yang kayak gimana sih Ustaz? Maksudnya kan
jangan sampai pakai definisi bahasa Indonesia tentang fitnah. Betul. Beda dong. Iya. Fitnahnya Arab apa? Fitnah di dalam Al-Quran itu adalah ketika mereka mengajak kepada selain Allah, itu fitnah namanya. Jadi ketika agama Allah dipersulit, mengajak selain Allah itu fitnah. Sebenarnya basically adalah ketika Rasul katakan tidak diciptakan fitnah yang lebih besar daripada Dajjal, yaitulah fitnah. Saya ada pertanyaan dari sini. Bentar ya, saya berusaha nyusun pertanyaannya dulu. Ya. Kan tadi kaitannya tentang menjauhkan dari keislaman, bentuk fitnah akhir zaman itu. Sebenarnya ini pertanyaan lanjutan. Pertanyaan utamanya adalah saya penasaran sampai sekarang nih. Dari jalur Nabi sampai Islam sekarang, itu bagaimana pemindahan kekuasaannya? Adakah bentuk politik di dalamnya yang artinya ada orang-orang dengan agendanya, kepentingannya masing-masing? Gila. Sampai kemudian jadi beneran jadi keren banget pertanyaan lu. Iya, karena jelas gue pun nggak banyak ilmunya soal ini. Cuma gue tahu bahwa ada konflik. Let's say salah satunya Sunni Syiah. Itu kan nggak langsung tiba-tiba ada. Tentu ada dari satu jalur dulu lalu pecah ke sini. Lalu sekarang dengan semua Islam di semua negara Islam bebas masuk. Itu kan ada jalurnya juga masuk yang lainnya. Lalu kan kita bisa bilang yang mungkin secara legitimasi paling nyambung sama jalur Nabi di awal ya Arab Saudi, Mekah, Madinah dong. Jadi turunnya ke situ tuh bagaimana sih? Maksud lo ada konflik politik atau tidak gitu? Yes. Oke. Pasti ada. Iya. Jawabannya adalah biasnya ada. Biasnya pasti ada. Hanya saja di dalam Islam itu bias itu bisa diminimalisir karena ada semacam kayak penjaganya. Yaitu ada Al-Quran dan hadis. Nah sehingga bias satu-satunya tinggal satu kepentingan politik yang nanti akhirnya akan mempengaruhi tafsiran atau mempengaruhi artian daripada Islam itu sendiri sebenarnya. Nah hanya saja sudah ada semacam kayak garis merah yang nggak bisa diubah-ubah sebenarnya. Nah artinya tinggal kita pilih nih, ini adalah bagian daripada sesuatu yang garis merah atau bagian daripada sesuatu yang bisa difleksibilitas. Nah apa garis merah itu? Karena di modern kayak sekarang, ya bahkan semua orang, bukan semua orang lagi-lagi, orang-orang yang menganut Islam bisa benar-benar punya pilihan yang beda mentok. Bagus banget. Tentang apa yang terjadi. Bagus banget. Dan semuanya ngerasa dia Islam. Gue bener, gue Islam. Gue memilih ini karena niat gue baik. Ini baru gue jelasin ke Feren kemarin. Nah. Iya. Jelasin Fer, berarti jelasin Fer. Kasih tahu Fer. Pokoknya kamu sholat 5 waktu, percaya Allah. Dah, gak usah nanya. Beriman aja. Gue jelasin gini sama Feren. Ini kita ambil level individu dulu ya. Gue mau nanya lu Tang, sama kayak gue tanya Feren. Kalau aku nggak sholat, aku masih bisa nggak dibilang Muslim? Ini jawaban gue. Iya, jawaban lu. Jawaban gak tahu ya. Iya. Silahkan dikoreksi ya. Iya. Nggak sholat masih Muslim apa bukan? Iya. Masih kayaknya. Masih. Betul. Oh my god. Ini pertanyaan 500 juta nih. Ini super milioner. Harus tahu betapa deg-degannya gue. Lu bayangin kalau jawaban gue salah. Nyebar. Udah deg-degan lu ya. Karena salah akhirat di konsekuensinya lu. Oke. Masih ada pertanyaan lanjutan. Next, pertanyaan 1M. Tapi pertanyaan 1M. Udah lebih mudah sih. Kalau gua nggak puasa, masih nggak gua dibilang Muslim? Oh iya lebih mudah. Masih. Kalau gua nggak pernah, misalnya taruhlah gua nggak pernah zakat, masih nggak gua Muslim? Masih. Gua nggak haji, masih. Berarti Islam itu bukan didefinisikan oleh ibadah kan? Oke. Iya kan? Masuk akal kan maksudnya ya? Good point ya. Berarti Islam tidak didefinisikan oleh ritual secara pribadi ya? Good. Tapi pertanyaan gua, kalau gitu, apa yang membuat gua jadi Islam kalau bukan karena sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya? Apa yang membuat gua Muslim kalau gitu? Gua nggak bisa jawab satu kata. Oke. Jawabannya ya jelas syahadat, iman. Betul. Tapi si 4 itu buat ngerawat keimanannya. Betul. Lebih tepatnya semua yang muncul daripada iman adalah konsekuensi daripada keimanan. Jadi sholat itu adalah konsekuensi keimanan, bukan penyebab keimanan. Konsekuensinya lu jadi Muslim, lu sholat. Berarti lu udah Muslim sebelum lu sholat sebenarnya. Maka ada orang di zaman Rasul jadi Muslim gak sholat, mati masuk surga. Ketika dia jadi Muslim,
jihad langsung mati, masuk surga dia. Bahkan nggak pernah sholat dia. Apalagi zakat, puasa, haji dan segala macamnya. Berarti sama kita mengimani Allah, terus aku nggak mau sholat, nggak mau puasa, bisa masuk surga? Bisa, tapi nggak maunya ingat dulu ya. Tapi ingat belum. Terms and condition ya. Tunggu dulu. Bisa ngecit nih. Enggak. Jadi gini, itu sama aja kayak bilang gini, sama aja kayak seorang suami bilang gini, kalau ada seorang istri yang sayang, suami yang sayang, apakah dia harus ngomong? Suami bilang enggak harus ngomong. Salah. Ini gini, kalau lu sayang lu pasti ngomong. Karena konsekuensi daripada lu beriman lu pasti sholat. Nah tapi kalau ada orang muslim, dia beriman pada Allah tapi tidak sholat, tergantung. Kalau dia cuma malas, dia kemungkinan bisa masuk surga. Tapi kalau dia nolak perintah Allah, itu berarti dia sudah bukan muslim lagi. Oh, lu consciously menolak dan melawan perintah. Enggak, kalau malas boleh. Malas itu tidak termasuk penggugur keimanan. Enggak gini ya maksudnya kalau Ustaz Felix tadi bilang boleh, ini nyebar nih. Boleh. Ustaz Felix boleh. Ini juga Doi juga gitu kan. Memang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan orang beriman? Pemikiran. Akar tadi akidah. Artinya sesuatu yang gak kelihatan itu membuat kita beriman. Nah itu secara individu tuh. Nah itu garis merahnya. Jadi garis merahnya adalah sebenarnya bahkan kalau sudah di dalam individu, orang kalau sudah mengatakan bahwa saya beriman, kita gak boleh ragu. Ya. Kita nggak boleh mempertanyakan Allah dia mah untuk ini promosi produk nih. Allah dia mah main-main doang nih, nggak bisa. Nah itu ketika lu bilang aku beriman pada Allah, aku harus memperlakukan lu sebagai muslim. Lu haknya dan kewajibannya sama. Nah, walaupun ada bukti, walaupun dia contoh misalnya ya, walaupun dia minum khamar. Walaupun ada bukti menunjukkan misalnya rekaman beliau pribadi setelah dia mengaku beriman, ya saya mah gini buat pembersihan nama aja gitu. Tetap harus kita ketika dia sudah mengatakan Allah benar. Itu tetap walaupun ada rekaman orangnya bilang kan siapa tahu itu kewajiban kita sebagai sesama manusia. Itu AI. Tetap nggak boleh. Ingat, gara-gara AI di Facebook, gue pernah lihat ada Pak Prabowo jualan spray. ada. Itu ada di channel beritanya ada. Iya benar. Ada itu. Gua pinjol ada. Pinjol ada. Judul ada gua. Udah. Kayaknya 2 tahun 3 tahun ke depan video tuh udah gak bisa jadi bukti kuat. Benar. Iya. Udah lu mau ngapain? Dan hebatnya aku merinding sih. Dulu aku nanya sama guruku ketika aku belajar ahkamul bayyinah tentang sistem pembuktian di dalam Islam. Cara pembuktian di Islam. Itu dari dulu Islam bilang bahwasanya video itu bukan bukti primer. Dari dulu aku bilang kenapa bukan jadi bukti primer, itu udah jelas-jelas. Waktu itu guru gak bisa jelasin. Sekarang aku jadi ngerti kenapa. Wah. Gurunya masih ada. Gue twist dikit. Misalnya orang ini bilang ke publik, oke, saya menjadi Islam, saya beriman gitu loh. Tapi di belakang layar ngobrol sama Ustaz Felix directly, gue bohong. Ini gue cuma itu. Berarti aku bisa jadi saksi bahwa dia nggak beriman. Saksinya cuma satu nggak apa-apa? Nggak bisa. Nggak lebih. Iya, tapi nanti ibaratnya pas ngomong ke publik, ya beliau sudah membicarakan ke saya bahwa beliau sebenarnya tidak beriman gitu. Nanti publik bilang, siapa Ustadz untuk mempertanyakan keimanannya? Nah, kalau dia sudah bilang begitu, maka tetap kita katakan beriman. Tetap omongan publiknya yang diambil. Iya. Koreksi lagi kalau salah. Ini sama pas kayak lagi perang, orang udah mau disabet pedang nih sama teman-teman muslim. La ilaha illallah. Dibaca. Syahadu alla ilaha illallah. Itu udah gak boleh dibunuh kan? Gak boleh. Tapi ada dibunuh. Ada yang dibunuh. Ada. Yang bunuh namanya Usama. Usama bin Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah. Anak dari anak angkat Rasulullah. Kesayangan beliau lah pokoknya. Ketika Usama dipanggil, kenapa kamu bunuh dia? Usama bilang, dia cuma bohong ya Rasulullah. Kelihatan banget dia bohong. Orang pas mau aku baca dia baru bersyahadat. Dimarahin Rasul. Rasul bilang apa? Kenapa kamu gak belah hatinya? Lihat niatnya. Dia gitu sama Rasulullah. Malah diulti sama Rasulullah. Kenapa kamu belah hatinya, kamu lihat niatnya? Kalau kamu memang tahu. Sekalian aja gitu. Betul maksudnya gitu. Ada terus dia diam. Oke, berarti itu salah. Berarti gak boleh. Tapi kalau misalnya la ilaha illallah, ya gak boleh dibunuh. Gue mati. Berarti lu masuk surga. Iya. Jatuhnya kan lu yang ditipu. Terus lu ada jawaban ya. Iya. Salah ada jawaban. Dibunuh dalam melindungi Islam, syahid. Coba kita balik. Gimana kalau andaikan, kalau kita bilang bahwasanya kalau misalnya ada orang terus kita prasangka dia adalah bohong, terus kita baca boleh. Semua orang muslim bakal baca orang aturannya nggak boleh aja kita masih baca orang. Betul. Kita malah judging orang. Benar. Apalagi dibolehin.
untuk judging orang. Saya mengerti. Gitu. Oke, jelas. Oke, itu secara individu. Ada garis merah secara berjamaah dan ada garis merah secara bernegara. Nah, itu menarik tuh. Karena tadi gue nyenggol Perang Dunia 3 karena kan Iran. Kayak terlihat beda. Betul. Lagi gue zero nih, sorry nih. Iya. Kayak ya Arab Saudi dengan dinastinya yang dari dulu lalu memilih sikap dekat dengan Amerika. Serikat. Ya kayak tadi barusan gue nggak bisa ngejudge niatnya apa. Gue nggak tahu. Gue digoreng gara-gara itu, Tang. Kenapa? Gue digoreng gara-gara seolah-olah gue despising Iran. Oke. Padahal yang gue jelasin waktu itu adalah sama kayak penjelasan Ferry Irwandi. Bahwa saya dalam kasus yang gue ditanya itu, Iran waktu itu bilang sendiri bahwa mereka nyerang Israel bukan karena bela Palestina, tapi karena balas retaliate gitu kan ya. Cuma perkara dengan mereka bantu Palestina, yang nggak ada yang bisa untuk menyaksikan, orang memang itu dikenal luas. Cuma di pelintir publik lalu terus kemudian begitu. Nah terus gue kasih klarifikasi gue gini. Pertama ya, ada pendekatan teologis, ada pendekatan kemanusiaan dan geopolitik dalam urusan itu Iran. Secara teologis kita berbeda dengan Iran dan pilihan teologisnya. Tapi secara humanity dan geopolitik wajib bagi kita untuk mendukung siapapun yang melawan kezoliman. Benar. Hatta itu mau Cina yang nyerang Israel atau misalnya mau Rusia yang nyerang Israel, kita tetap akan dukung. Nah sebenarnya garis ujungnya tuh di mana nih? Nah, teologis atau humanity? Tergantung. Kalau kita bahas teologis pun kita berbeda dengan Feren, bukan berarti kita harus benci kan? Yes. Kita berbeda dengan Iran, bukan berarti kita harus bunuh dia kan? Nah itu sih sebenarnya. Nah, ujungnya pada humanity ujungnya. Jadi Rasulullah tuh bilang gini, buah daripada agama itu kan harusnya kamu jadi manusia kan? Iya. Bukan kamu jadi malaikat yang kamu benar yang lain salah, atau kamu jadi setan yang selalu salah. Tapi jadi manusia, kadang kamu benar, kadang kamu salah. Maka garis merah sebagai sebuah negara itu sebenarnya justru nggak sekarang semua ini yang terjadi. Jadi Arab Saudi itu tidak, karena ada satu pertanyaan yang paling aku sulit jawab sampai sekarang. Apakah setiap orang-orang yang bukan Muslim itu masuk neraka? Terutama ketika ngeliat saat ini ya. Karena di mataku aku ngeliat banyak banget orang-orang Muslim yang lebih kelakuannya kayak yang bukan Muslim. Tapi yang bukan Muslim justru kelakuannya kayak Muslim. Yang aku sering ambil contoh misalnya kayak Rachel Corrie dilindas sama tank tempur Israel gara-gara dia mempertahankan tanahnya Palestina. Urusan apa dia dengan orang Palestina? Orang dia warga Amerika, dia advokasi, dia mati dilindas. Di saat yang sama ada orang-orang Muslim yang bisnis senjata sama Israel. Iya. Nah coba aku kalau ditanya tuh gimana? Aku pikir Allah maha adil lah. Tapi aku yakin Islam benar. Tapi Allah maha adil. Gitu. Ya kan kita nggak tahu kan di sisi akhir mungkin dia diterima oleh Allah syahadatnya mungkin. Kan kita nggak pernah tahu tuh. Iya atau ya tunggu dibersihin di neraka aja. Wallahualam bishawab. Bahkan aku tidak berpikir begitu sih, karena dilihat dari segi aku sendiri, aku jauh banget sih dengan orang-orang itu. Benar. Ada aktivis yang sampai nangis-nangis minta kami izinkanlah kami datang ke Rafah, kami pengen bantu saudara-saudara kalian. Ini kan tugas kalian, tapi kami aja yang kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, biar kami yang nganterin makanan kepada saudara-saudara. Aku bilang sebatu apa ya polisi-polisi yang waktu itu ada di Mesir. Ya aku nggak ngerti sih, jelas pertimbangannya bukan hanya pertimbangan satu hal ya, pasti politik dan segala macam banyak. Tapi sebatu apa sih nggak nangis ketika di situ? Aku yang nontonnya nangis. Maksud tuh sebatu apa gitu maksudnya orang-orang ini? Nah di titik itu pertanyaan pertama, apakah aku yakin kiamat tuh udah dekat? Aku yakin kiamat udah dekat sih. Cuman jawabanku adalah aku nggak berharap itu ketika aku masih hidup. Ya pas prediksi nggak ada. Pas Rasul udah di-spill tanggalnya. Kalau prediksi ya. Feeling ya. Itu yang gue bilang sama Koi. In our lifetime nggak? Too much coincidence. Tanda-tandanya. Iya. Terlalu banyak kebetulan, Tang. Mungkin Ustaz ceritain bintang masih belum tahu. Nah, iya. Yang TLDR. TLDR. Ya enggak ada. Ya, enggak yang kejadian ya. Pertama yang maksudnya bintang Mas. Bisa bintang kan masih belum tahu dihubungin sama Al-Quran. Yang paling parah sih menurutku tindakan Trump sih. Maksudnya dia benar-benar udah kayak nggak peduli dengan hukum apapun. Dan itu kan persis banget kan kata Rasulullah kan, maksudnya terjadi huru hara yang benar-benar biadab. Tapi kan setidaknya koreksi lagi kalau salah ya. Saya nggak tahu ya. Takut banget bintang. Kan ini kan
mumpung ada ahlinya. Sensitif, Banyak yang ini. Bukan salah satu tanda kiamat tuh emang Islam dan segala pengetahuan tentang Islam tuh udah tersebar luas. Udah bahkan orang tuh ngeliat Al-Quran nggak tahu ini apa tuh. Ini apa sih sebenarnya? Jadi gitu. asing. Iya, jadi Islam. asing. Lu lihat nggak sekarang? Gituan. Iya. Ada. Islam akan kembali Islam terasing. Bener sih ada tandanya. Kembali ke dalam keadaan asing. Bagus banget, Tang. Oh berarti Kemarin, masih jauh kita. kemarin Tang, Kenapa? orang Suriah Yes. yang pengungsi-pengungsi di Turki, mereka dikasih lafaz, tulisannya Allah, bisa baca nggak? Nggak. Mereka bilang, ini tulisan apa? Oh. Jangankan Quran, Tang, Allah aja mereka nggak bisa baca. Lihat orang-orang Muslim zaman sekarang tuh, bukan ini sudah zamannya nih. Tapi tenang, kita di sini masih tahu kan. Iya. Orang Suriah nggak apa-apa, tapi sini masih tahu. Kemarin Masih di tahu. Indonesia Di Indonesia makin dekat nih. ada riset, Wah, ada riset. ada riset. Emang ngomongnya sepenggal. Kalau di Indonesia nih, bisa dah. Tahu saya tuh cukup akrab, cukup suka dengan lafaz-lafaz Allah. Betul. Lihat ada bayi, ada. Iya. Wah ini nih. Allah nih. Cenderung berlebihan malah ya. Ada di Selama di Indonesia gue sih agak beda ya. Mati telinga. Ada lafaz Allah di awan, Iya, itu masih suka nandain orang di ikan Indonesia. gabus. Bener, di lohan. Iya, Itu kan ada. lohan Di ada. semangka ada. Jadi kayaknya Tapi ada riset di Indonesia yang bukan Allah. Tapi ada 100 kalau nggak salah ya 100 anak SMA ditanya siapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Astagfirullah. Pada nggak tahu. Oh gue nggak tahu ya. Jelas Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad persis. Nabi Nah Isa. itu surveinya bagus. Itu pintar, Feren. Iya. Terus banyak yang nggak ngerti. Nggak tahu. Banyak nggak mereka. tahu, bukan nggak ngerti. Karena nggak diajarin. Diajarin sih. Cuma pas diajarin main QQ orang. Tapi Islam kan lebih menekankan ke Nabi Rasulnya kan. Rasul Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammadnya kan. Tau nggak? Bisa ngomongnya Nabi Rasul ini, lagi. ada yang lucu. Tau nggak? Tang, gue dapat masalah gara-gara dia. Kenapa Apa? lagi? Jadi sekarang gue lagi viral di kalangan orang-orang ya beberapa ulama bilang bahwa Felix Yao menista agama. Hah? Wah, Yang mana? Astagfirullah. Jadi cerita gini, ingat nggak? Baru-baru ini. Baru-baru ini banget gara-gara escape. Escape. Jadi ceritanya gini. Gara-gara Feren. gue tahu nih yang mana. Ini demi Allah kocak ya. Pendeta. Kalau sampai Bukan. Oh bukan. Salah kalau satunya. sampai Ustadz Felix Yao di sidang, Iya. kamu menistakan agama. Iya, Ahok ketawa-tawa tuh. Iya. Jadi kan Gara-gara- gini. Kan ingat gak yang lu pernah nanya, nama asli Rasulullah siapa? Yes. Iya. Gue waktu itu jawab Yesus. Oh Oke. iya. Langsung diviralin, tapi ini bagus dipotong sehingga menjelaskan. Karena dia nanya Rasulullah siapa? Aku pengen jelasin bahwa Rasulullah itu tidak satu. Namanya Rasulullah kan messengers of Allah. Yes. Nah Yesus kan termasuk. Oh. Itu pada kemakan nggak mau nonton. Orang Indonesia tuh literasinya kayak gitu tuh. Bahkan mohon maaf, ulama yang harusnya justru Membela. bukan, yang harusnya justru cermat dan detail. Paham gak sih maksudnya? Jadi Iya. jadi fitnahnya bukan hanya pada orang-orang biasa yang nggak ngerti pengetahuan agama, tapi orang-orang beragama yang juga nggak ngerti pengetahuan umum. Daya tangkap. Iya, literasi. Orang nggak mau baca. Spill namanya. Banyak sih. Ya tinggal tunggu waktunya aja aku dilaporin. Anjir, Iya. Oh, itu dianggap masa sampai penistaan. dilaporin. Aku dilaporin oleh beberapa orang bahwasanya Felix Yao menista nama asli Muhammad adalah Yesus. Tapi kan dia nggak nanya nama asli Astaga. Muhammad. Kan Makanya. dia tanya Yang dia Muhammad. tanya Rasulullah. Even di video singkat itu dijelasin bahwasanya yang dimaksud Rasulullah itu adalah Isa. Karena aku mau jelasin bahwa Isa itu adalah di kita adalah Rasulullah. Iya. Dan di situ Feren nanya lagi, kalau gitu Muhammad tuh apa? Itu Rasulullah juga ya kita iya. bilang. Tapi itu nggak dibaca. Jadi lucu banget sih. Oh itu bakal blunder sih kalau misalnya mereka kasih Belum yang laporan lain. sih. Belum Yang lagi lain Ustaz banyak banget ya. bolehin Apalagi pay yang letter. lain apa? Ada banyak. Dari Ada escape. yang jadi concern Sebagai gue penistaan. bahkan di ruangan ini waktu ngomong gue udah wah kacau nih Feren. Gue udah gitu Iya. sebenarnya. Tapi yang bukan Skizo. lu, gua Bukan. yang di ini. Oh Bukan. aku tahu. Waktu ada pendeta. Iya itu aku Tapi dihujat bukan lu, juga gua sih. gua yang diserang. Makanya gue bantu jelasin waktu itu kan. Gue bantu jelasin. Kok gue gak inget ya? Ya nanti Jadi Ada. gua kasih lu linknya. Yaudah. Nah, gua kasih link. Koi bisikin Kan kalau bintang. dikasih linknya nanti pas udah syuting. Iya. Sekarang Oh, iya. nggak tahu. Jadi, Aku jadi kasih tahu ada aja. banyak pertanyaan dia yang seolah-olah ketika aku jawab, aku tuh pengen memberikan jawaban yang berbeda kayak tadi. Kayak ditanya nama asli Rasulullah siapa? Aku bilang Oke. Yesus. Oke. Nah, terus dipotong bahkan nggak dilihat videonya, tapi langsung dikatakan aku menista agama karena aku bilang nama asli Muhammad adalah Yesus. Nah, terus ketika misalnya Pak Pendeta pernah bilang bahwa Khadijah tuh aslinya Kristen loh. Oke. Nah, Nah, terus itu. aku bilang mungkin.
Terus aku jelasin, enggak loh, harusnya begini. Itu enggak dilihat juga. Terus dibilang Felix bilang Khadijah Kristen. Oh, bukan itu Tat yang lebih parah. Yang lebih parah masalah lagi. Quran. iya. Masalah. Jadi dia bilang kan karena Al-Quran itu isinya kan mirip dengan Nyontek. Alkitab. Terus dia bilang, oh berarti bisa aja dong. Rasulullah bukan dapat wahyu tapi dikasih tahu Khadijah atau pamannya yang Warokoh. yang pendeta Sama Bu Haira. Dia terus akhirnya dia tuh gue udah wah bahaya banget nih, gue udah gitu sebenarnya waktu itu. Cuma dia nanya terus kan. Dan jawab mungkin aja, masih mungkin. Nah, ketika Ustadz Felix mungkin, makanya terus gue masukin tapi ada poin Rasulullah itu tidak bisa baca tulis ketika menerima wahyu, dan kita sebagai orang Islam harus mengimani itu kan. Betul. Itulah kenapa Al-Quran jadi istimewa. Iya. Begitu. Nah, tapi dia masih tapi mungkin aja sebenarnya nggak gitu. Mungkin aja sebenarnya dibisikin Khadijah. Ya kalau mau itu nyari salahnya berbahaya. terus ya mungkin aja emang. Cuma terus kan ada yang memisahkan antara yang tidak percaya sama Islam sama yang percaya sama Islam, ya itu. Iya. Poin bahwa Rasulullah ketika menerima wahyu dia belum bisa baca dan tulis, Bagus tapi sudah bisa penjelasannya. merangkai kitab yang seindah itu secara tata bahasa. Tapi poinnya lu lihat nggak ke arah akhirat, Nah, ke itu arah kiamat? tarikannya balik lagi ke tadi tentang Islam dalam keadaan terasing tuh itu. Terasing. Jadi coba lu lihat Tang. Penafsiran terasingnya tuh enggak. Gua kaget gini ya. Gua kan berusaha banget ya Tang ya untuk bisa deketin anak-anak muda ya. Yes. Karena gua tahu gua nggak bisa berharap pada yang lain lah. Oke. Tapi gua diabang-abangin Tang sama orang anak-anak muda. Maksudnya mereka nggak kenal sama sekali. Bang, bang, manggil misi gitu. bang, misi Bang. bang. Maksudnya itu gua loh Tang. Lu bisa bayangin nggak sih ulama-ulama kita yang lain? Itu benar-benar nggak connect sama sekali. Iya, hitungannya ini Ustadz Felix yang tampil di banyak podcast nih. Yes. Orang masih manggil, bang, gimana ulama-ulama yang tidak terpapar sosmed? Gue yakin di antara Gen Z lebih kenal bintang Emon daripada gue. Artinya lu the next Tang. Maksudnya kok Ustadz saya baru. Ayo, aku tidak jadi imam lagi. Astagfirullah, enggak ada. Nah, Anda imam, dia ustadz dulu. Oh iya, langsung Ustadz. Lu kalau kan udah ustadz kemarin, imam Oh iya, sekarang. ustadz ini. Iya, iya, Tang, ustadz. titip umat ya, Tang. Gue Gus aja Gus. Santai. Gus Bin. Tentang gue. Itu. Gus Bin. Lebih punya otoritas ya. Lebih punya otoritas. Lebih santai. Nah, jadi lu coba sebutin lagi apa tanda kiamat. Gue kasih contoh lagi. Tanda kiamat. Yang gede deh. Yang udah mulai gede. Tanda-tanda besar. Mas. Sungai Yufrat itu Ya. udah. Oh ini. Gue gak tahu ini gede apa enggak ya. Emas jadi gak ada harganya. Gara-gara Turun emas. sekarang. Bener gak? Turun sekarang. Tapi kan kemarin naik. Iya sih. Masih naik. Kebentarnya kalau Everett dapat emas turun tuh kayak itu. Iya. Cuma kan udah ada beritanya katanya penemuan tambang emas yang Di Everett. gede banget. Baru pirit. Iya kan enggak, kemarin kan Sungai Yufrat itu orang pada ramai-ramai kesana katanya ada emas. Itu salah satu tanda kiamat kan. Ditemukan emas di Sungai Yufrat. Udah pada emang bentuknya emas, tapi setelah dicek ternyata pirit bukan emas. Ya. Tapi terus ada tarikannya lagi. Biasa ketika ditemukan pirit itu akan tidak akan Tanda-tanda. jauh dari sumber emas. Iya. emas. Oh. Walaupun sekarang ditemuin baru pirit, Keringnya udah. nah keringnya udah tuh Sungai Yufrat. Ada jaraknya nggak Ustadz dari umat Islam? Ini deh teman-teman beriman terakhir yang meninggal sampai kiamat. Nggak ada disebut kan? keterangan. Nggak ada keterangan. Nggak ada Jadi ada keterangan. kemungkinan orang beriman tuh meninggal pas kiamat juga. Nggak ada Nggak mungkin kemungkinan. ada. Nah, kita semua udah dihabisin oleh Allah Kan atau katanya ada angin apa? Oh Dukhon. iya. angin Dukhon. dari Syam. Benar. Udah Islam banget ya. Ya, Makanya gini sih Tang. riset sebelum main. Jangan sampai anak lu belum dapat KTP sih Tang. Jangan, enggak, Jangan sampai. Tapi katanya itu kan ya dari nggak ada orang iman yang merasakan kiamat. Iya, gitu ya. nggak ada. Ya. Makanya gue beda kayaknya bukan di lifetime gue deh. Insya Asik. Allah. Amin. Insya Amin. Allah. Kan namanya Harusnya doa. sih enggak sih. Kan namanya selalu doa gitu. insya Allah. Iya. Semoga amin. enggak. Insya Iya, Allah iya. boleh. Karena kita udah diambil kan. Gitu. Iya, soalnya aku baru tahu ternyata kiamat tuh dari dulu udah digembor-gemborkan ya. Iya, dari 1500 Iya. 1600 tahun yang lalu berarti. Yesus ngomongin apa? Apa? Ngomongin kiamat juga. Iya, maksudnya udah dari tahun beratus-ratus tahun lalu Iya. gitu. Kata Rasul, Beribu. tidaklah setiap nabi diutus kecuali pasti akan ngomongin tentang Dajjal. Jadi tiap nabi diutus ngomongnya Dajjal tentang ini Dajjal. Thanos banget ya. Even Nabi Nuh, Nabi Musa. Even Nabi Nuh, even Nabi Musa, everyone. Semua ngomongin Dajjal. Ya, kata Nabi Muhammad tidaklah diutus setiap nabi kecuali pasti akan memperingatkan tentang fitnah terbesar itu adalah Dajjal. Oh.
Makanya kan orang-orang Kristen kenal Antichrist kan. Yes. Makanya gue kemarin ngomong sesuatu di Densu. Gue bilang gini, coba Mas Densu, yang sudah pasti ya, orang Kristen nungguin Yesus, benar kan? Mesias. Ya. Yes. Oke, benar. Kita nungguin Yesus juga kan? Nggak bisa. Betul. Yahudi itu nungguin Mesias juga. Ya. Mereka bilang mereka nungguin Mesias. Al-Masih. Iya, benar. Tapi mereka bilang sudah pasti bukan Yesus. Oke. Nah, ada fakta menarik. Premisnya ya, satu, Yahudi nungguin Mesias yang bukan Yesus. Oke. Premis kedua, orang Kristen nungguin Yesus, Mesias. Yang ketiga, orang Muslim nungguin Yesus juga. Nah, berarti yang ditungguin Yahudi siapa nih? Beda diri dia. Al-Masih. Nah, sedangkan orang Kristen bilang nanti ada Mesias palsu. Yahudi bilang Mesias palsunya Yesus. Berarti orang Muslim sama Kristen sama-sama nungguin Yesus nih. Dan sama-sama kalau Yesusnya datang kita ikut kan? Iya. Nah, sedangkan dia nungguin bukan Yesus nih. Jangan-jangan Tang. Namanya apa? Al-Masih Dajjal? Dajjal, Al-Masihud Dajjal itu adalah Al-Masih palsu. Oh, Al-Masih Dajjal. Iya, Dajjal itu. Nah, berarti skenario yang paling mungkin nih yang mereka tunggu Dajjal. Yang Sapi Yahudi tunggu merah Dajjal. sudah dipersiapkan. Iya. Apa itu, kenapa sapi merah? Loh, Oh, lu gak tahu ada ritualnya? ritualnya. Ada ritual. Ada ritualnya. Kayak backpacking. Iya. Backpacking Itu merah. salah satu alasan mereka mau ngambil Al-Aqsa tuh itu kan, karena itu Tempat tempat ritualnya. harus melakukan ritual harus di situ. Iya. Wah, menarik nih, saya nggak tahu nih. Nah, Nonton channel gua aja udah gue jelasin tadi. iya. Saingan escape itu adalah sepulang sekolah. Gitu cara main lu. khusus ada ada ya. episode khusus Oke. sapi Cara mainnya merah gitu. Israel ada. Oke. Mama Di channel lu ada nggak? Udah kita bahas, tapi Oke. Tapi sapi merah enggak sedetail di channel gue satu video sendiri tentang sapi merah. Bahkan detail sapi merah sekarang dikembang biakin sapi Lagi merah di audisi Tang. di California. Heeh. Di California? Iya, di audisi Tang. Kok sapu merah? Sapi merah? Sapi merah Harus sapi spesifik. merah. Susunya strawberry berarti? Nah, itu sapi pink. Oh, sapi merah. tomat, susunya tomat. Kalau merah apel. Oh, sapi merah. Lu kira marjan. Ada itunya. Iya. Jadi ada ritual-ritualnya mereka udah nyiapin. Semua seremonial udah siapin. Dan terakhir, menteri perangnya Amerika. Siapa namanya? Lupa lagi gua. Menteri perang itu ya. Mukanya kebayang namanya lupa. Dia bilang bahwasanya kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Tapi sekarang kita membuka kemungkinan untuk membangun kuil ketiga di Baitul Maqdis. Nah, Kuil ketiga maksudnya? Kan mereka udah punya 2 kuil nih. Kuil pertama dihancurin sama Nebukadnezar. Ya. Kuil kedua Sulaiman dihancurin sama Romawi, sama siapa namanya Titus. Oke. Lalu terus kemudian yang ketiga ini yang belum yang terjanji ini untuk nungguin Mesiasnya mereka. Oh. Dan sudah dibilang sama Amerika, mereka akan bangun. Proyeknya udah mau dimulai. Ini semenjak coba namanya siapa tuh? Aku lupa namanya. Masa dia ngomong di publik kayak gitu? Publik. Jadi kalau lu mau background check tentang Minister of War ini, dulu kan namanya Minister of Defense. Sama Minister of War, dia itu adalah Zionis tuh. Iya, Pete Hegseth namanya. Jadi dia benar-benar ini dia punya tato salib terus tulisnya salib bentuk pedang terus tulisnya Deus Vult. Deus Vult artinya adalah Allahu Akbarnya kita. Jadi dia pengen menghidupkan Crusaders lagi. Crusade dia pengen hidupin lagi, itu pertama. Yang kedua dia Zionis tulen. Dari awal memang dia sudah sangat pro Zionis. Nah, dan kenapa dia dipilih sama Donald Trump untuk jadi Ministry of War, itu salah satunya. Dan dia bikin pernyataan terbuka sampai sekarang masih bisa ditonton. Oke. nih detailnya tuh thumbnail yang ini videonya. Iya. Nanti gue lihat ya. Gitu. Nambah 1 lumayan Tang, 1 views Tang. Kirim linknya. Buat kirim linknya. Lucu banget bintang. Oke, saya mau mengkerucutkan. Sudah sandwich berarti ya. Kita enggak. Tadi kan awalnya kita mulai dengan kiamat, kita tutup dengan kiamat. Tapi ada satu benang merahnya. Dari awal kan kita ngobrol ngalur ngidul ya. Tapi ada satu benang merah yang selama ini ada di pembicaraan awal sampai akhir kita. Apa Fer? Nggak tahu apa. Pertama kan Baslo, ya kan? Hidup dan lain-lain. Terus habis itu kiamat, terus Islam. Benang merahnya adalah keimanan. Dari awal sampai akhir tuh kita nggak pernah ada satu episode dalam tentang iman loh. Oke. Iman tuh Mir. tidak terlihat.
susah dideskripsikan. Subhanallah. Bisa ada perubahan makna. Allahu Akbar. Lanjut ini kalimat-kalimat suci loh. Kalimat baik. Tapi iman itu apa? Masya Allah. Iman itu apa? Gimana cara real, paling real yang gak bisa diganggu gugat? Misalnya gue punya ini iman gue nih. Masih menurut gue masih belum konkret. Oke, lu dulu lah Tang. Gue nggak dapet sulitnya, mungkin karena yang tadi gue bilang ya, gue lahir udah dengan keadaan Islam, gue nggak mengalami sulitnya menentukan bagaimana. Tapi kalau ditanya misalnya, seberapa beriman lo? Nah, gue nggak tahu. Tapi kalau kalau itu ditanya susah. iman, Sulit. Kalau seberapa gue nggak tahu. Pokoknya yang gue nggak tahu orang lain iman apa enggak. Benar. Gue imannya seberapa. Benar. Tapi kalau masalah iman apa enggak, gue bisa jawab. Gue pribadi. Iya, lo beriman gitu. Iya. Tapi ibarat orang biasa-biasa aja bilang gue ganteng. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, Gue ngerasa gue ganteng. Emang gitu iya. kan. Kalau gue ngerasa definisi iman dari dulu gue ngerasa level devotion kita ke Sang Pencipta. Iya. Seberapa kita menghamba ke Allah levelnya. Penasaran. Apa iman dalam bahasa Kalau Arabnya gue apa? sih mau ngartikannya gitu dari Iman dulu ya. artinya adalah yakin. Nah itu keyakinan kita. Seberapa kita. bener. Kalau gue gambarkan ya dengan Naruto ya. One Piece aja lah. Nah itu dong. Iman Arab tuh iman, Iya. amanah. Amanah. Meyakini. Artinya merasa aman, percaya, memberi rasa aman. Iya, Dasar etimologinya percaya yang membawa rasa aman. betul. Jadi bukan cuma Jadi iman itu menurut para ulama tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata, tapi bisa didefinisikan dengan perbuatan. Nice. ya. Dia bilang ada 3 nih. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan suara, dibuktikan dengan tindakan. Betul. Sebenarnya kata Imam Syafi'i cuma iman itu adalah amal hati. Cuma akan terlihat melalui lisan dan perbuatan. Jadi iman tuh tidak mungkin selain amal hati sih. Cuman kita nggak bisa ngelihat kecuali pada aktivitas. Artinya gini, iman itu kalau di dalam Al-Quran senantiasa ada pada masa-masa ujian. Nah. Bentar dulu ya, saya mau baca Quran. Itu langsung kelihatan gitu. Jadi tetap Sama aja hati. adalah apa yang lu pegang. Luffy misalnya. Luffy itu ketika di awal episode ya, awal chapter dia bilang aku pengen jadi raja bajak laut. Ya. Itu tidak dikatakan beriman di dalam Islam. Tapi begitu terus kemudian ketika dia lagi misalnya mengalami sesuatu, halangan, ujian dan segala macam, dan dia ngelewatin itu semua dengan baik, nah itu baru dia katakan beriman. Jadi bukan kata-katanya doang, tapi cuma perbuatan sebenarnya. Harus kombinasi. You live your belief. Lihat ya, ada nggak satupun di dalam Al-Quran Allah katakan wahai orang-orang beriman, kecuali Allah minta konsekuensi di situ. Nggak ada kan? Gak ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya kutiba alaikumusiyam. Diperintah bagi kalian untuk berpuasa. Kalau kalian yakin, ayolah ikut aku. Ikut aku nih. Ayo tahan dulu sebentar. Jadi kuncinya antara lu percaya apa enggak gitu. Benar, Jadi pasti ada konsekuensi daripada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu. Misalnya kunu ansarullah. Ayo jadilah penolong-penolong Allah. Atau misalnya wahai orang-orang beriman misalnya, apa terus kemudian yang diperintahkan? Jadi iman itu adalah prerequisite akar tadi untuk menimbulkan satu batang atau buah. Dia nggak butuh apa-apa yang lain untuk ini ya. Untuk dia Untuk kuat jadi iman gitu. Iya, iman dia berdiri sendiri gitu ya. Enggak. Iman itu hasil juga dari Hasil sesuatu. juga. Oh. Iman itu hasil daripada berpikir. Keren. Menarik karena tidak dikaitkan di dalam Al-Quran iman kecuali dengan akal. Berpikir, benar. hasil dari Afala taqilun. membaca. Baca Ustadku. apa? Lu kesambet apa lu? Tidak, makanya gue kata. Apa? Apakah kamu tidak berpikir? Apalah tak itu ayat Al-Quran. Astagfirullah. Apalah ta'qilun. Jangan, ini jangan ditayangin ya. Gue takutnya. Ria. Gue disangka paham. Siap-siap lu di DM diundang-undang ke masjid tuh. Dia habis SK pertama langsung diundang Ustadz. Undangan gue jadi pesantren, masjid, ngundang-undang acara. Tentu tidak ada yang saya terima ya. Saya juga takut kalau nggak ada beliau kan. Tapi berarti Subhanallah. sudah pasti ketika kita menyatakan saya beriman, Iya. konsekuensi-konsekuensinya pasti harus ikut Ada, dong. ikut. Dan
Dan itu kenapa gue suka bilang dulu, gue bilangnya gue beriman tapi memang tidak bertakwa. Gue dulu bilang gitu. Bahkan dikatakan orang beriman tuh tidak punya pilihan lagi. Iya. Karena dia udah jadi budak kan. Iya, Budak kan itu benar. Betul juga. Betul. Perspektif gitu. Nah berarti iman datangnya dari pikir, akal. Nah akal itulah baru berdiri sendiri, dikasih Allah langsung, taken for granted. Akal dari Akal nggak ada, langsung dikasih Allah. membaca. Gua sih ini apa? Enggak zaman sekarang sih. Gue beberapa baca dari dulu salah satu argumennya dari teman-teman yang ateis atau agnostik kan membenturkan apa yang kita percaya dengan hal-hal saintifik. Kan? Betul. Iya. Nah, Pembuktian dan lain-lain. nice deh. Gue lupa baca di mana ya. Cuma kalau menurut gue lagi-lagi apa? Koreksi kalau salah. Iya, koreksi. Disclaimer banyak banget. Sejauh ini lu nggak salah loh. Iya, tapi nggak ada yang salah loh. Gak ada yang salah. Justru dalam sebuah diskusi koreksi itu diperlukan. Oh benar. Oke. Bener dong. Oke. tapi Gila. jangan ditangkep lah. Kalau ini ya yang gue baca waktu itu ya. Even science pun adalah sebuah kepercayaan. Iya, setuju. Saat ini kan dengan bahasanya adalah pembuktian secara fisik, Ya, biologi, kemis atau fisika. ya. Agama itu adalah kepercayaan yang bahasanya adalah janji. Ya. Lu percaya atau tidak dengan ini? Ya. Makanya akan sulit kalau lu menguji agama sebagai kepercayaan dengan standarnya science sebagai kepercayaan. Make sense. Lu nggak akan ketemu. Betul. Gitu. Benar banget. Makanya gua nggak terlalu gue nggak ada pergeseran tentang keimanan gue kalau melihat sebuah postingan yang apa? Sains. Iya. Disprove. Seperti membantah. Disprove ataupun mendukung. Iya. Soal kayak ini ternyata udah ditulis dalam Islam. Benar. Udah ditulis dalam Quran. Nggak ngaruh. Gue sih iya udah nggak ada urusannya di gue karena Benar. buat gue itu bukan penguat Benar. apa yang gue percayai gitu. Benar. Bener. Jadi ketika itu tidak, terbukti sebaliknya itu pun nggak jadi sesuatu yang membuat kita jadi nggak yakin juga dengan Islam. Kalau gua, Wah itu keren. Itu dibahas di sepulang sekolah juga. Ada lagi tuh. Videonya judulnya percaya dinosaurus sama dengan tidak percaya Quran. Iya. Kita tapi sebenarnya gini Tang. Ada ulama yang bilang bahwasanya ada banyak orang berkata bahwasanya salah satu mukjizat Al-Quran adalah kesesuaian dengan sains. Oke. Terus terang aku nggak sepakat. Oke. Tapi aku bisa ngerti kenapa mereka melakukan itu. Oke, memang betul. Tapi aku nggak sepakat kenapa. Lu tau nggak gue pernah dikafirin orang dan darah gue halal gara-gara gue nggak percaya bumi itu datar. Nah orang yang bilang bumi itu datar pakai dalil Al-Quran. Dia bilang kalau lu nggak percaya bumi datar berarti lu nggak percaya Quran. Jauh banget kesimpulannya. Betul. Nah aku bilang kalau kayak gitu berarti lu lagi naro Al-Quran ini menjadi setara dengan kitab sains yang punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Malah diturunkan derajatnya. Padahal Al-Quran udah pasti benar kan. Nah ini jawaban pertanyaan lu. Kita sederhanain. Sains itu menjawab pertanyaan yang berbeda dengan yang dijawab oleh agama. Sains menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Tapi sains tidak bakal bisa menjawab pertanyaan kenapa. Karena memang tidak didesain untuk itu. Menjawab itu ya. Nah, sedangkan agama pertanyaan kenapa? Misal, tadi Koi ngasih kita misalnya barang misalnya. Lalu Koi bilang, ini untuk lu. Aku bilang, makasih ya Koi. Aku bisa buka, oh ini barangnya. Dari metode sains, aku bisa lihat ini penyusunnya apa aja. Oke. Dan dia ngasih kita makanan, aku bisa bawa ke lab dan gimana cara buat ini. Tapi, kenapa dia ngasih itu nggak mungkin bisa diselesaikan di lab dan nggak mungkin bisa diselesaikan dengan analisa apapun. Betul. Itu cuma bisa aku tanya ke dia. Betul. Nah sekarang masalahnya Tang, orang pakai sains untuk nanya kenapa dan pakai agama untuk nanya apa dan bagaimana. Kebalik. Beda CE. Iya kan? Kenapa Indonesia itu gagal? Tidak bertakwa pada Allah, betul. Cuman kenapa? Cuman itu kan kenapa? Tapi apa dan bagaimananya? Pokoknya asal kita taat dengan Al-Quran, nggak bisa. Nggak bisa. Lu punya apa nih solusinya? Bahkan sesimpel hadis-hadis yang menerangkan tentang etik-etik hidup pada saat itu, lalu dibawa ke etik modern, ya nggak nyambung. Iya. Orang mau belajar, nanya Ustadz, doanya apa supaya besok ujian? Belajar. Yes. Ngapain lu terus nanya Ustadz? Benar. Di sisi yang lain, orang-orang ketika mau menyelesaikan tadi kan menyelesaikan permasalahan dunia pakai agama. Ini penyelesaian permasalahan agama pakai dunia.
Gimana orang-orang bisa beriman? Teknologi dulu. Enggak gitu ceritanya. Nanti kebalik-balik orang. Bagus. Jadi itu tuh. Jadi kalau untuk menyelesaikan permasalahan waktu, moderator turun tangan. Oke, kita udah mau 1,5 jam. Oh my god. Gila. Dan alhamdulillah Bintang belum walk out. Belum, oh iya. Ini rekor berarti. Gak takut Set. Makanya saya 20 menit sebelumnya nih udah kita walk out nanya kan, itu walk out setelah berapa lama kita ngukur durasi ini. Jangan sampai ngelebihin durasi itu lu walk out lagi. Kata gitu. Kan masa 2 kali lu walk out. Iya. Tapi untung belum main HP sih, kan waktu itu udah liat HP kan. Udah tadi makanya gue sensitif tadi udah mulai main HP. Ya pas liat HP kita udah dekat ya. Kayak udah mau Stand by di depan ya. Oh, karena hari ini kan hari puasa terakhir sebelum lebaran nih. Benar. Kan? Bintang Ustadz baru. Ada pesan-pesan. Gus Bin. Ada pesan untuk teman-teman yang ingin menunaikan lebaran Idul Fitri besok. Apa aja, nggak usah terkait dengan Idul Fitri juga sih. Jadi gini teman-teman ya. Pertanyaan bagus. Dari siapa? Dari Amiri. Bagaimana kita menyiapkan berlebaran esok hari? Itu adalah momen yang tepat untuk saling meminta maaf. Iya. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita recharge hubungan kita, meminta maaf, meminta uang. Maksudnya? Kok udah minta uangnya? Ini lagi bagus loh, tolong. Lagi oke nih. Silakan dilanjut, maaf nih. Kalau Ustadz Felix motong kayak gitu, takutnya ada yang lihat, oh udah dihitung pesaing ya Bintang ini ya. Jangan. Beda ya. Ya ini waktu yang tepat buat teman-teman yang buat di hari-hari itu susah banget minta maaf, mungkin karena gengsi atau malu atau gimana, itu bisa diselipkan niat yang tulus untuk meminta maaf kepada orang yang mungkin selama ini mengganjal di teman-teman. Masya Allah. Yang paling perlu minta maaf siapa menurut lu? Wow. Kan lu perasaan pernah buat ini kan? Maksudnya? Pernah buat konten ini kan? Video. Iya kan? Diri sendiri. Iya. Jangan menggunakan dalil orang lain. Iya. Kalau gua semua orang gua maafin kecuali Trump sama Netanyahu gua. Oke. Maafkan. Perbuatan aja yang dimaafkan. Iya. lain. Orangnya jangan ya. Kebalik lu. Kebalik dong. Dimaafkan perbuatan. Iya, kebalik. Kan belum Idul Fitri. Benar. Ini besok ya. Jadi Oke. udah fair. Dan kita juga minta maaf pada semuanya teman-teman sekalian kalau selama escape ini kita punya banyak salah. Pasti aku kalau kritikku aku sering motongin ucapan orang, mohon maaf, izin, karena memang aku tuh suka sekali untuk motong ucapan orang. Gak apa-apa. Yang penting jangan motong rezeki orang. Betul. Yang penting jangan motong anggaran. Iya. Motong anggaran emang ada ya. Motong anggaran. Khotot nakap. Ini dia bohong, kita nggak tahu loh. Iya benar. Khotot maaf emang bener. Oke. Sorry. Pokoknya minta maaf kalau selama Minang khotot. Suang, Minang Neng. Suksanwan Idul Fitri. Khotot tukon. Kalau misalnya mungkin ada jokes yang menyinggung atau ada ya celutukan-celutukan yang tidak dirasa tidak pas di hati, saya minta maaf. Sama kalau ada yang bilang, "Koy, jangan galak-galak ke Feren." Emang saya benci sama dia. Klarifikasi ya. Bahasa Cina sekarang, bahasa Cina. Intinya kalau ada komplain atas nama Felix Xiao saja. Ya laporannya. Kalau ada burung di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada burung yang lain, Kalau ada burung di ladang, kan ada burung yang lain. Boleh kita bertemu lagi. kan kalau ada Kayaknya yang di ladang bukan burung deh. Maksudnya ada burung di ladang, tapi nggak ada apa-apa. Masa lu mandi di situ? Kan enggak ya? kalau ada sawah di ladang, Bukan sawah di ladang. kalau ada sumur di ladang. Sumur. Iya, gara-gara burung. Coba gimana ada burung tiba-tiba lu mandi? Kan nggak ada apa-apa di situ. Kalau ada sawah juga kotor yang mandi pakai sawah ya. Sumur. Iya, Iya, teman-teman ya. Ngomongin ladang,
Jangan lupa teman-teman, nanti tanggal 3 Mei kita bakal ada live podcast di Makassar di Balai Mandunggal. Dan ini merch kita udah mana ladangnya mana? Ladangnya mana? Iya, ladangnya mana? Pakai pantun dong. Begitu cara main lo. Iya. Terus apalagi? Udah. Jangan lupa follow Instagram @escape. Follow Bintang Emon. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita berjumpa di Ramadan selanjutnya dengan keadaan kehidupan yang lebih baik dan keadaan keimanan yang lebih baik. Amin. Semoga kita sehat selalu dan menjumpai Ramadan selanjutnya. Amin. Sampai jumpa selanjutnya. Bye.